Yelili perusahaan top dunia. Dior dan Chanel keduanya sangat mengundangmu untuk bergabung. Mengapa? Kamu memilih perusahaan kecil yang tidak terkenal. Karena sebuah janji, aku pasti akan membuat perusahaannya besar dan kuat. Xiaofu putriku telah melepaskan status Putri Ye dan pencapaiannya di dunia desain. Pergi dari rumah selama 3 tahun ini. Terima kasih atas bantuan diam-diammu. Ye juga selalu merindukan Lily. Baru saja berinvestasi di grup Shengjun tempatnya bekerja. Aku tidak tahu Lily. Apakah dia baik-baik saja di luar sana? Lily tidak baik. Desain kita. Tidak tahu siapa yang merusaknya. Jika besok tidak bisa menyerahkan tepat waktu, kita harus membayar denda 50 juta. Tenang, serahkan padaku. Lily, kamu sering begadang sampai kena gastritis. Bos Chen itu? Bisakah kita diberi waktu beberapa hari lagi? Tidak. Kalau bukan karena perusahaanmu punya desainer utama, yang bahkan Dior tidak bisa mengambilnya, siapa yang mau bekerja sama denganmu? Harus serahkan hari ini, kalau tidak, bayar 50 juta Bos Chen aku. Bagus, perusahaan diselamatkan anggota tim. Nini, aku tahu saat kritis kamu yang bisa diandalkan. Jangan buru-buru. Aku sudah membantumu sebesar ini. Apakah kamu tidak seharusnya memberiku hadiah? Apa yang kamu inginkan? Aku tidak banyak minta. Hanya kamu. Kian-kian desainku hilang. Ada yang datang tadi. Tidak bisa segera cek CCTV. Nini, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Lily. Kamu buru-buru mau kemana? Desainku dicuri, aku harus cepat-cepat cek CCTV. Bukannya desainmu sudah diserahkan? Sudah. Bos Wang baru saja datang, mungkin diambil oleh Bos Wang. Ya mungkin begitu. Ya, akhirnya krisis perusahaan teratasi. Kak, sekarang semuanya sudah selesai. Kamu sudah begadang lama, tidur lagi yuk. Oke. Aku punya kabar baik karena desain kita sangat bagus. Kita dapat investasi ratusan juta dari Ye Group. Jadi masa depan perusahaan kita cerah. Apa? Ye Group? Itu perusahaan investasi paling terkenal di dunia. Kalau bisa kerja sama dengan Ye Group. Apalagi yang mau dilakukan ayahku, tapi apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa memisahkan aku dan Yichan. Benar, masa depan perusahaan kita sangat cerah, jadi aku memutuskan untuk menyesuaikan bonus akhir tahun. Semua karyawan Departemen Keuangan bonus naik 10%. Manajer Chen Rui bonus naik 20%. Departemen HRD bonus naik 20%. Manajer Xiao Chen bonus naik 30%. Aku tidak menyangka departemen mereka dapat kenaikan bonus sebanyak itu. Kamu sudah berkontribusi besar untuk perusahaan. Tim kita adalah yang terbaik di seluruh perusahaan, jadi bonus kita harusnya naik 2 kali lipat. Sedangkan untuk tim desain Yelili bonus tetap. Manajer Yelili bonus turun 50%. Apa? Bos Wang, bisakah Anda menjelaskan?
Tim kami selalu yang terbaik di perusahaan. Mengapa Anda melakukan ini? Ya kalian memang punya prestasi. Tapi sebagai manajer, saat perusahaan dalam kesulitan, Anda tidak memberikan kontribusi yang seharusnya menurutmu. Apakah ini pantas dihukum? Baiklah, jika ada keberatan bicarakan di kantor saya. Sekian rapat selesai. Kak Lily, kami pikir Anda yang akan jadi manajer proyek. Mengapa bos memperlakukan Anda seperti ini? Kak Lily, apakah Anda melakukan sesuatu yang membuat bos tidak senang? Kak, tanpa bimbinganmu selama ini, tidak akan ada aku yang sekarang. Aku akan membantu bicara dengan Bos Wang. Kamu benar, saatnya bicara dengan Bos Wang dan mencari kejelasan. Wang Yichen, dulu kamu bilang mau memulai bisnis. Aku sudah mengundurkan diri. Menemanimu dari kecil sampai besar. Semua produk hit perusahaan. Aku yang buat begini caramu memperlakukan orang yang berjasa bagi perusahaan. Di hatimu, apakah aku masih pacarmu? Xiao Li, kenapa kamu tidak bisa dengar kata-kata? Ini Wang Yichen. Kamu bilang pacaran di kantor tidak baik, jadi aku tidak pernah membicarakannya di luar. Aku tahu kamu gengsi, kamu memakai karyaku untuk membangun usaha. Aku juga tidak pernah membicarakannya di luar. Kenapa sekarang perusahaan dilirik oleh grup Y? Kamu langsung membuangku. Bukan Xiao Li. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Aku tahu kamu sudah melakukan banyak hal untukku. Aku juga tahu pengorbananmu untuk perusahaan, tapi aku tidak bisa memberikanmu promosi dan kenaikan gaji di depan banyak orang begini. Kamu akan jadi bahan gunjingan. Benarkah kamu berpikir seperti itu? Tentu saja kamu tidak percaya orang lain. Tidak percaya aku. Kamu pasti akan jadi nyonya perusahaan ini. Masalah kecil ini tidak ada artinya. Wang Yichen, semoga kamu bisa menepati janjimu. Jangan buat aku kecewa. Ye Lili, kamu terlalu sombong. Sekretaris Huo, halo Xiao Wang. Kamu tahu kondisi perusahaanmu sebenarnya, tidak ada kesempatan mendapat investasi dari grup Ye kami. Wah. Aku tahu, tapi Sekretaris Huo, perusahaan kami selalu punya potensi besar. Langsung saja Putri Bos Ye pergi merintis usaha. Dia sangat khawatir sekarang putrinya bekerja di perusahaanmu. Investasi ke perusahaanmu adalah untuk putrinya, kamu harus merawatnya baik-baik. Jangan biarkan dia mendapat masalah. Putri Bos Ye di perusahaanku benar. Dia sangat berbakat dalam desain, bahkan menggunakan desainnya menyelamatkan perusahaanmu. Apakah itu berarti dia adalah YHM Bos Ye akan menghubungimu langsung? Ingat, rawatlah putrinya baik-baik. Ya sudah. Putri Bos Ye, aku akan kaya. Ada dua orang yang berfamili Ye di perusahaan, satu Ye Lili, satu Ye Nini. Siapa sebenarnya Putri Bos Ye? Kamu mau apa? Yichen, aku cuma mau tanya. Apa ada kesulitan biar aku bantu? Kamu lupa waktu itu aku yang kirimkan desainnya, jadi perusahaan bisa selamat. Nini, kamu bilang kamu apa benar anaknya Ye Group? Anaknya Bos Ye. Katanya dia hilang beberapa tahun. Manajer Wang ternyata punya pikiran seperti itu. Mending manfaatkan saja, tak disangka ternyata kamu tahu. Nini duduk. Nini, kamu lihat, kamu minta aku turunkan gaji Ye Lili. Aku sudah lakukan. Bagiannya sudah ditransfer ke rekeningmu. Kamu mau apa lagi? Meski kamu minta bulan di langit, aku juga bisa ambilkan. Benarkah Bos Wang kalau aku minta si wajah kuningmu hilang? Bos Wang, perusahaan ini cepat atau lambat milik kita berdua.
Kalau karyawan tidak patuh ganti saja. Apa mungkin perusahaan ini tanpa dia? Benar-benar tidak bisa jalan. Perintah anaknya Bos Ye sama saja dengan perintah Bos Ye Lili adalah pemegang saham besar. Yang minta kamu keluar jangan salahkan aku. Hari ini hal terpenting adalah 2 perubahan personalia. Aduh kakak lihat pasti bos. Lihat kerja kerasmu mau naikkan jabatanmu. Pidato pagi tadi mungkin membuat semua orang. Ada sedikit kesalahpahaman dalam setahun terakhir kerja keras semua orang. Aku lihat terutama tim desain. Lembur sampai malam baru bisa dapat hasil sekarang. Dia adalah pahlawan besar. Perusahaan kita departemen desain memang jantungnya. Perusahaan kita posisi direktur. Masih kosong. Bos Wang bilang Lili dari tim 1 departemen desain. Akan naik jadi direktur desain pasti begitu. Kemampuan kakak Lili semua tahu itu nyata. Tulang punggung perusahaan. Orang ini sejak awal perusahaan berdiri. Selalu di sampingku dengan tubuh lemahnya. Dia angkat seluruh bisnis perusahaan. Setiap kali menyelamatkan perusahaan dari kesulitan. Terutama pahlawan utama dalam investasi dari keluarga Ye kali ini. Selanjutnya saya akan mengumumkan. Direktur desain adalah tim desain 1. Ye. Nih. Bos Wang, apakah kamu salah? Yenini adalah anggota lain di tim kami. Bagaimana bisa Yenini? Benar yang dipromosikan adalah Yenini. Perubahan personel proyek pertama itulah yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Kepala departemen saat ini. Tidak apa-apa, kita masih punya posisi yang lebih tinggi. Ye Lili, kamu dipecat. Yi Chen ini. Apakah ini jawaban yang kamu berikan padaku? Benar, sekarang grup kita punya keluarga Ye sebagai sandaran. Dan kamu bagiku hanyalah seseorang yang bisa ada atau tidak ada. Benar, sekarang perusahaan sedang berada di puncak kejayaan. Semua berkat jasa saya putri keluarga Ye. Apakah kamu ingin tetap bertahan di perusahaan dengan memaksa? Yi Chen sebenarnya keluarga Ye. Diam, jangan panggil aku Yi Chen di perusahaan. Kamu hanya bisa memanggilku Bos Wang. Baik. Bos Wang, aku beritahu kamu salah. Keluarga Ye berinvestasi di perusahaan kita. Semua karena aku. Aku adalah putri dari orang terkaya di ibu kota. Tahun-tahun ini aku membantu kamu dengan menyembunyikan identitasku. Karena takut kamu merasa rendah diri. Takut orang lain akan bergosip kamu pikir. Tanpa desain dan sumber dayaku selama ini, bisakah kamu mencapai kesuksesan seperti sekarang? Hahaha. Ye Lili, jangan banyak bicara di sini. Putri orang terkaya di ibu kota sebenarnya adalah aku. Dari mana kamu berani memalsukan identitasku? Apakah itu benar atau tidak, kamu sendiri yang tahu. Putri orang terkaya, pantaskah kamu? Dia tidak pantas, apakah kamu pantas? Ye Lili, lihat lingkaran hitam di matamu. Lihat juga penampilanmu, mana ada yang seperti putri orang kaya. Aku beritahu kamu, Nini adalah phoenix di langit. Dan kamu hanyalah ayam hutan di tanah. Aku Wang Yi Chen adalah naga di antara manusia. Sejak dulu naga selalu berpasangan dengan phoenix. Mana ada yang berpasangan dengan ayam hutan? Ye Lili, mulai sekarang grup Shengjun tidak membutuhkanmu lagi. Tolong segera tanda tangani surat pemecatan ini. Wang Yi Chen, selama bertahun-tahun ini, bagaimana aku memperlakukanmu dan perusahaan? Kamu tidak punya perasaan. Beginikah cara membalas kebaikanku? Nini, terima kasih atas dedikasimu selama ini. Untuk perusahaan ini, sedikit hadiah dariku. Harap kamu menerimanya. Terima kasih Yi Chen. Dan kamu Ye Lili. Ini uang kompensasimu 100.000 yuan. Ambil dan pergi dari sini. Ye Lili, cepat ambil. 100.000 yuan adalah batasmu jika tidak mengambilnya.
Nanti tidak akan ada sepeser pun. Wang Yichen, kamu benar. Ayam kampung tidak pantas dengan burung phoenix. Suatu hari nanti, kamu akan menyesali ucapanmu. Kamu. Ah, Bos Ye Xiao Wang. Bagaimana kabar putriku sekarang, Bos Ye? Putrimu baik-baik saja, dia sedang menghukum seorang karyawan yang tidak tahu diri. Oh, baguslah. Tolong sambungkan dia ke telepon. Aku sangat merindukannya. Baiklah, tidak masalah. Ayo lihatlah. Si jenius sekarang jadi anjing terlantar. Kasihan sekali. Ye Lili baik perusahaan. Maupun Yichen. Semua milikku dan kamu. Hanyalah seorang yang Serakah sekali, kuharap kamu bisa menanggungnya. masih ingin berpura-pura jadi putri kaya? Tunggu kehidupan selanjutnya. Bos Ye ingin bicara dengan putrinya Nini. Kamu bisa berbincang dengan Bos Ye. Apa? Halo putriku. Halo, Lili, sudah lama kamu tidak pulang. Kamu baik-baik saja di sana? baik-baik saja. Kenapa suaramu hari ini terdengar aneh? Oh, aku Hakci. Hem. Apakah kamu sedang flu? Kamu harus baik-baik. Jaga dirimu ya, aku akan menyuruh Fuci segera menjemputmu. Ayah sangat merindukanmu. Baik ayah selamat tinggal. Yen, ini kedengarannya. Kamu dan ayahmu tidak terlalu dekat ya? Tidak adalah kamu karyawan yang dipecat, apa hakmu? Mengurus urusan rumah tanggaku, cepat pergi sana. Berhenti, kamu boleh pergi. Tapi desainnya harus ditinggalkan. Mengapa? Ini hasil jerih payahku selama 3 tahun. Mengapa harus kuberikan padamu? Ting, seorang karyawan yang dipecat. Masih mau membela diri, apa yang kamu pegang? Jelas-jelas desainku. Youqian, kamu yang paling tahu tentang hal ini. Bagaimana menurutmu? Kakak Lili, meskipun dia adalah guruku, tapi Yen ini adalah bosku. Mengapa aku harus menyinggung bos? Aku bisa membuktikan karya-karya ini. Semua milik kakak Nini. Kian kamu. Dengar itu ya Lili. Sekarang apalagi yang mau kamu katakan? Ye Lili. Setelah meninggalkanku, Kamu bukan saipa. Cepat serahkan desainnya, kalau tidak. Jangan salahkan aku jika menggunakan cara yang tidak biasa. Apa yang kalian lakukan? Tentu saja mengambil kembali milik perusahaan. Aduh, kamu mendorongku. Ini hasil jerih payahku, kalian jangan harap bisa mengambil 1 sen pun dariku. Wanita, berani-beraninya kamu menyentuh putri angkat Bos Ye. Hei orang, ambilkan desainnya darinya. Lalu usir dia dari perusahaan. Lepaskan aku, kalian tidak boleh mengambil barangku. Lepaskan. Kalian sekelompok perampok. Lepaskan aku. berhenti. Siapa pria itu? Kelihatannya tampan dan kaya. Sejak kapan perusahaan punya klien seperti ini? Dia bukan klien, dia adalah CEO grup Fu. Bos Fu sama hebatnya dengannya. Seorang presiden dari grup besar seperti ini. Apa yang dia lakukan di perusahaan kita? Semua orang keluarlah. Halo Bos Fu. Perusahaan kami baru saja mendapatkan investasi dari keluarga Ye. Jika Bos Fu tertarik untuk bekerja sama, mari kita bicara lebih lanjut di ruang istirahat. Lili, kamu baik-baik saja, tidak terlukakan. Perusahaan kalian baru saja mendapatkan suntikan dana dan mulai bangkit kembali. Ingin bekerja sama dengan saya? Tanya diri kalian sendiri. Pantas tidak? Saya datang hari ini hanya untuk membawa Lili pergi. Ayo Lili.
Ye Lily, kamu benar-benar hebat. Tidak heran kamu tidak mau Wang Yichen. Ternyata sudah merangkul Bos Fu. Sungguh tidak tahu malu. Yen ini kamu tahu dia sudah punya pasangan tapi tetap mendekati. Apa hakmu untuk menuduhku? Jangan asal bicara di sini. Itu bohong atau benar kamu sendiri yang tahu? Yen ini Wang Yichen saya sangat menantikan. Ketika kalian melihat saya di rapat investasi grup Y, ekspresi kalian akan seperti apa? Fuji saya benar-benar bodoh. Selama ini, saya sudah memberikan segalanya untuk Wang Yichen tapi dia ternyata melakukan hal seperti ini. Saya benar-benar bodoh. Lily. Sudah tidak apa-apa kita pulang. Lily jangan sedih. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan saat muda? Kamu selamanya adalah putri keluarga Y. Saya dan Pak Y akan selalu menjadi penyokongmu. Baik. Halo Fuji. Sudah menjemput Lily. Saya di sini, Ayah. Maaf, Ayah. Dulu saya kabur dari rumah demi Wang Yichen, membuat Ayah khawatir. Anak bodoh. Ini bukan salahmu. Saya sudah memikirkan semuanya. Akan saya adakan sebuah kompetisi desain internasional atas namamu. 1. Kemudian menarik investasi di Seungjun. Bagaimana menurutmu? Ayah tidak terburu-buru. Saya ingin menjadi kontestan, berpartisipasi dalam kontes desain ini. Toh, beberapa orang ingin memukul wajah mereka sendiri. Akan bahagia. Baiklah, oke. Lily mendengarkan Anda. Masuk ke mobil. Masih marah. Semua orang yang kau benci telah meninggalkan perusahaan. Ye Lily begitu sombong. Dia pasti tidak mau meninggalkan perusahaan. Tapi dia tidak bisa berbuat banyak. Siapa Wang Yichen? Begitulah cara kau merawat putriku. Bos Ye, aku tidak mengerti Wang Yichen. Kau ingin membodohiku. Begitu banyak. Anda tidak hanya mengecewakan putri saya untuk wanita lain, dan menempatkan putri saya di perusahaan Anda. Kau tidak ingin Ye. Apakah investasi? Tanpa diduga Bos Ye juga tahu. Tampaknya Nini memang sangat populer dengan Bos Ye. Seperti itu. Bos Ye, aku telah menempatkan wanita di antara hubungan kita. Selain itu aku bersumpah. Aku mohon. Beri aku kesempatan lagi. Aku akan memberimu kesempatan. Pekan depan ada kelompok Y dan kelompok Fu. Kompetisi internasional yang disponsori. Bonus 5 juta Wang Yichen. Aku ingin kau mendukung putriku. Mengerti. Nini, kau dengar aku, Bos Ye bilang. Perusahaan kami juga dapat berpartisipasi dalam kompetisi desain. Kau harus memenangkan kejuaraan. Dan juga bertemu para master di dunia desain. Jangan khawatir tentang masa depan perusahaan. 5 juta bonus. Ya. Pekerjaannya Lily hanya berguna. Bos Ye akan sangat puas dengan pengaturan saya. Yichen adalah pesta yang bagus. Semua orang yang hadir kaya atau mahal. Kita benar-benar datang ke tempat yang tepat. Tak disangka putri Bos Ye begitu kurang pengalaman. Halo nona, baju ini. Apakah kamu yang mendesainnya sendiri? Sungguh cantik. Terima kasih. Kak Nini, sepertinya kali ini kamu menjadi juara desainer sudah pasti. Katanya Y Group dan Fu Group sama-sama mensponsori. Dan kabarnya desainer jenius yang pernah terkenal di dunia internasional akan kembali. Itu loh, bahkan desainer kerajaan internasional pun tidak bisa menandinginya, benarkah? Karya desainer ini satu persatu semuanya klasik. Dan dia sudah menjadi
Panutan bagi semua desainer kita hanya saja beberapa tahun terakhir ini. Dia sepertinya jarang mengeluarkan karya baru tapi aku tahu. Banyak orang penting yang diam-diam mencoba mengajaknya kembali. Kalau kali ini bisa melihat sosok aslinya, aku tidak akan punya penyesalan lagi. Karena ada desainer yang begitu hebat. Kalau bisa menjalin hubungan dengan desainer jenius ini, perusahaan kita pasti akan naik ke level yang lebih tinggi. Tenang Yi Chen sebagai putri keluarga Ye. Pasti bisa menjalin hubungan baik dengannya. Ya aku juga akan berusaha sebaik mungkin. Cepat lihat desainer jenius itu muncul. Dia adalah Ye Lili, desainer jenius yang selama ini menjadi rumor. Ternyata Ye Lili. Bagaimana bisa dia menjadi master desainer? Yi Chen, kompetisi kali ini dihadiri oleh desainer-desainer yang punya latar belakang dan koneksi. Ye Lili sebagai mantan karyawan perusahaan Shenjun bisa masuk begitu saja. Kalau tersebar kabarnya, bukankah itu akan mempermalukan perusahaan kita? Nona Ye lama tidak berjumpa. Bos Chen lama tidak berjumpa. Dia bahkan sedang mengobrol dengan klien besar kita, Bos Chen. Ye Lili, apa kamu tidak punya rasa malu? Harus terus-terusan mengganggu aku? Apa kamu ingin menghancurkan masa depanku? Bisakah kamu berhenti membuat keributan? Ini adalah ajang kompetisi internasional, bukan tempat untukmu berbuat semaumu. Berlagak sok akrab. Kamu, Bos Chen. Maaf sekali, karyawan saya telah menyinggungmu, akan saya keluarkan dia sekarang. Menyinggung kamu, tidak tahu perusahaanmu dulu hampir harus membayar saya 50 juta. Siapa yang karyanya menyelamatkan kalian? Wah, saya tahu-tahu. Itu Putri Bos Ye yang menyerahkannya langsung padaku. Aku sangat berterima kasih kalau begitu tahu. Sikapmu tadi itu bagaimana? Kamu malah mengeluh. Aku waktu itu memberimu kompensasi 100.000. Kamu begitu berterima kasih pada Putri Bos Ye. Bos Chen, Anda tenang saja, ini hanya mencopot satu butir kotoran tikus saja, tidak akan mempengaruhi kerjasama kita selanjutnya. Baik, Bos Wang. Kamu memang hebat. Mulai dari sekarang, kita tidak perlu bekerja sama lagi. Bos Chen. Apa yang kamu katakan pada Bos Chen? Ini karma saja. Ye Lili, kamu berani sekali. Berani masuk ke ruang pesta yang megah ini dan mengacau. Aku diundang dengan sah. Tidak seperti beberapa orang yang menjiplak karya orang lain dan merasa bangga. Bahkan berani mencuri undangan untuk menipuku, Ye Lili. Kamu demi menunjukkan keberadaanmu di hadapanku, apa saja bisa kamu lakukan. Wang Yi Chen, kamu jangan terlalu sombong. Sungguh tidak tahu malu. Hari ini aku akan memperlihatkan pada semua orang di sini seperti apa sebenarnya. Di sini ada mantan karyawan yang dipecat yang menyusup masuk. Ada yang bisa bantu? Nyonya, tolong jangan berisik, kami panitia. Presiden Fu akan segera tiba. Manajer dia ini tidak hanya mengikuti bos dari Shenjun Group tapi juga mencuri undangan. Cepat usir dia keluar. Kamu, Nyonya ini. Tapi putri dari keluarga Ye, cepat kamu usir orang yang mengacau acara ini. Kalau tidak, kamu berani melawan keluarga Ye. Kakak Lili, aku tahu kamu dipecat dari perusahaan. Sangat tidak rela, tapi di sini memang bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Putri angkat Bos Ye dan Shenjun Group yang baru saja mendapat investasi dari Ye. Dua orang ini aku tidak berani melawan. Tapi wanita asing ini. Nyonya, kamu mau keluar sendiri atau aku suruh satpam mengeluarkanmu? Suruh aku keluar, kamu yakin? Kamu tidak lihat undangannya, kamu tahu siapa aku. Aku tidak peduli siapa kamu, berani mengacau di sini berarti tidak menghargai. Grup Fu ada yang bisa bantu. Berani memanggil perangkat di bawah mata kelompok Ye dan Fu. Saya pikir Anda tidak sabar untuk memindahkan rambut manual. Aku melihat siapa yang berani. Ini adalah orang yang saya bawa. Bos Fu, maaf kau datang. Aku akan segera membuat orang yang bermasalah ini berikan ledakan. Ye Lili adalah orang yang saya bawa. Aku juga mengirim undangan. Kau punya masalah. Bos Fu, ini bukan urusanku. Katakan bahwa undangan Nona Ye Lili dicuri. Keluar. Ya. Fu, Bos Fu. Kami salah paham. Kakak Lili, Ye Lili.
Anda benar-benar tidak tahu malu. Tidak heran jika Anda bisa masuk dan masuk. Berarti, Anda tidak pantas bertanya tentang identitas Lily. Peringatkan kalian untuk tidak membuat rumor di sini. mengapa Ye Lily begitu baik untuk membuat Bos Fu terlihat? Ternyata kau memanjat. Tidak heran kita Yi Chen. Kata-kata jahat. Ye Lily kau begitu. Wang Yichen kau bersandar pada Lily. Bekerja pada saat yang paling mulia. Mengusir Lily dari perusahaan. Kau yang tak tahu malu. Bos Fu, aku juga dari grup Shi. Apakah Anda mengatakan itu terlalu banyak? Dia adalah karyawan saya. Demi hidupku. Baiklah ya. Aku ingin melihat perusahaan kalian tanpa Lily. Berapa lama Anda bisa hidup? Selamat datang di situs kompetisi. Ye dan Fu memiliki sponsor penuh. Tidak hanya diundang ke juri internasional tetapi juga desainer jenius kembali. Jadi sekarang kompetisi akan dimulai. Perancang silakan berada di tempat. Ye Lily jangan berpikir itu. Kami baru saja mulai. Kami punya desainer Miss Yenini. Tampilkan karya. Ini detail, ini dekorasi setiap desain. Itu hanya dia. Ini adalah bintang baru di dunia desainer kami. Dari desain hingga kreativitas saya telah melihatnya setiap tahun. Karya yang paling matang. Yenini ini pasti orang besar yang tersembunyi. Terima kasih banyak. Yang paling umum dari semua rancangan desain. Tidak menunjukkan kepada semua orang tolong nantikan saya. Lebih banyak kejutan. Yenini. Ye Lily, aku telah menyalin. Bagaimana kamu bisa bertarung denganku? Dia memegang tangannya. Halo ya. Aku akan mengambil perhiasan itu sekarang. Sebuah karya yang sangat indah. Sayang sekali kau menghalangi jalan adikku nih. Bagaimana bisa gaun saya seperti ini? Sejauh ini tidak ada orang dapat melampaui Miss Yenini. Seorang desainer jenius legendaris, aku pikir dia. Bahkan roknya. Semua pujian. Sudah siap? Bagaimana ini gaun Anda? Mereka melakukannya lagi. Gaun ini membawa banyak usaha saya. Fuci, apa yang harus saya lakukan? Sebenarnya lubang ini. Bukannya kau tidak bisa memperbaikinya. Aku akan bermain. Lily memperbaiki gaun itu. Berapa lama Anda perlu? Permainan telah berakhir. Pemain terakhir Ye Lily. Ye Lily kok belum muncul? Desain Miss Yenini depan sangat bagus. Orang ini pasti takut dibandingkan dengan Miss Yenini. Sepertinya aku terlalu serigala. Bahkan tidak memiliki keberanian untuk menunjukkan karyanya. Desainer seperti apa yang melarikan diri? Ye Lily, aku membiarkanmu bertarung denganku. Juara ini adalah saya. Tunggu sebentar. Saya mengumumkan bahwa sesi tambahan sementara akan ditambahkan ke kompetisi ini. Bos Fu, kita tidak memiliki tautan ini dalam proses. Apakah Anda salah? Tidak ada yang salah. Untuk berterima kasih kepada kalian yang datang jauh, aku memutuskan menambahkan bonus undian langsung. 500.000. Mengundi 500.000 secara langsung. Bos Fu memang kaya raya. Sekarang bukan waktu pertandingan, kenapa tiba-tiba menambah sesi undian? Tidak, saya tidak setuju. Hei, kamu sendiri punya uang, tidak biarkan orang lain kaya ya, betul?
Sangat egois. Lili selanjutnya tergantung padamu. Fuji masih di luar membelikan waktu untukku. Saya harus lebih cepat lagi. Selamat kepada peserta ini, mendapatkan 500.000. Selamat. Terima kasih Bos Fu, terima kasih. Bos Fu, upacara penghargaan sudah selesai. Apakah pertandingan dilanjutkan? Pertandingan dilanjutkan, mari kita sambut peserta terakhir yang paling ditunggu, Ye Lili. Presenter, karena peserta ini belum datang, saya usulkan untuk mengakhiri pertandingan lebih awal, agar tidak membuang waktu semua orang. Nini, benar, sampai saat ini, tidak ada seorang desainer pun yang bisa melampauinya. Apakah peserta terakhir ini akan lebih baik dari Nini? Ini peserta itu. Karena belum mengumumkan mengundurkan diri mengakhiri lebih awal. Tidak adil. Orang itu datang juga tidak berguna, tidak lihat kita. Gaun Ye Nini, saya berani bertaruh. Meskipun orang itu datang pasti tidak bisa menandingi Ye Nini. Ye Lili dulu adalah karyawan saya. Seberapa kemampuannya? Saya masih tahu. Dengan kemampuannya, Nini hanya perlu satu sketsa sampah. Bisa mengalahkannya betul. Saya juga mantan rekan kerja Ye Lili. Dengan kemampuannya sehari-hari, tidak bisa menandingi kakak Nini. Saya rasa pertandingan ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Kalau begitu, mari kita ikuti saran Ye Nini untuk mengakhiri pertandingan. Saya tidak ingin melihat desain yang jelek, saya setuju. Baik, saya umumkan. Tunggu. Siapa bilang saya tidak bisa datang? Semua sudah menunggu lama. Inilah karya desain saya. Long Zhang Fengzi mengadopsi elemen naga dan phoenix dari mitologi Tiongkok dipadukan dengan gaya lukisan tinta. Akhirnya menghasilkan dua karya ini. Naga dan Phoenix, hebat Long Zhang Fengzi. Keahlian yang luar biasa hanya dengan sekali pandang. Tahu bahwa kedua pakaian ini tidak biasa, ternyata ada orang yang kemampuannya melampaui Ye Nini sebelumnya. Ini terlalu cantik, terutama saat dipakai oleh mereka berdua. Sungguh pas sekali. Kita seharusnya tidak meragukan Ye Lili tadi untuk bisa melihat karya agung seperti ini. Biarkan aku menunggu 1 jam lagi, aku rela. Nini, tenang saja Ye Lili. Meskipun dia cantik di hatiku, dia tidak akan pernah bisa mengalahkanmu. Dia memang tidak bisa mengalahkanku, Ye Lili. Sekarang kamu semakin menarik perhatian orang lain. Aku sangat menantikan saat semua orang menyadari. Saat gaunmu berlubang, kamu akan kehilangan muka. Aku umumkan pemenang kontes desain ini adalah... Tunggu. Aku punya pertanyaan. Gaun yang indah selain harus memiliki desain yang bagus, juga harus memiliki kualitas yang baik, dan Ye Lili, dia selalu memakai atasan untuk menutupi. Tidak mau menunjukkan gaun bagian atasnya. Aku curiga pakaiannya memang memiliki masalah kualitas. Benar, desain gaun yang bagus adalah untuk dipakai. Jika karena masalah kualitas tidak bisa dipakai, desain yang cantik pun tidak ada gunanya. Ye Lili ini selalu sembunyi-sembunyi. Apakah benar seperti yang dikatakan Nini? Gaunnya bermasalah sesuai dengan persyaratan kontes. Ye Lili harus melepas atasan. Lepas. Ye Lili, kali ini aku ingin lihat bagaimana kamu bisa bangkit. Karena semua orang ingin melihatku melepas jaket, maka aku akan memenuhi keinginan mereka. Bagaimana mungkin ini? Sungguh luar biasa atasan gaun ini. Sulitannya hidup seperti nyata, sungguh desain terindah yang pernah kulihat, desain dan kerajinan ini. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandinginya. Tidak, aku jelas sudah merusaknya. Bagaimana bisa masih utuh? Sempurna. Ini adalah penghargaan desain terbaik dalam kontes ini. Penghargaan desain terbaik nilai kontes sempurna desain busana internasional. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Desain busana internasional pertama yang kepada pemenang kita, Ye Lili. Apakah kamu terkejut mengapa gaunku tidak ada masalah? Kamu bagaimana kamu tahu itu aku? Yokian, aku merasa tidak pernah berbuat buruk padamu. Kalau kamu ingin membalas budi dengan cara seperti ini, maka jangan salahkan aku jika aku berbalik. Kamu ingin apa? Semua orang. Saya terlambat datang ke acara. Ada alasannya. Silakan lihat layar besar. Dan dalang di balik semua ini adalah dia.
Yokian. Tidak menyangka gadis kecil yang terlihat manis ini ternyata seperti ini. Orang seperti ini harus diusir dari dunia desain. Bukan aku. Semua dia yang menyuruhku melakukan ini. Aku hanya asisten. Tidak ada hubungannya denganku. Yenini, kamu tidak menyangkakan. Kejahatan akan mendapat balasan. Semua ini adalah yang pantas kamu dapatkan. Bagaimana bisa aku ini dua orang brengsek ini bersekongkol iri karena aku menang jadi memfitnahku? Yenini, buktinya sudah jelas. Apalagi yang mau dikatakan? Aku? Peserta ini, sikapnya buruk menurut aturan kompetisi. Harus segera dikeluarkan dari tempat ini. Bagus. Kamu sekarang benar-benar jahat. Nini hanya melihat. Bajumu sekali kamu balas dendam seperti ini. Lihat sekali Wangi Chen. Saat kamu mengatakan ini, kamu tidak merasa malu. Lily, jangan buang-buang waktu dengan mereka satpam. Usir mereka semua. Lepaskan aku beritahu kamu. Aku adalah bos Wang dari perusahaan di bawah grup Y. Kalian berani menyinggungku pasti akan menyesal. Berlaga seperti rubah grup Fu. Tidak kami hiraukan, bawa pergi. Nini, cepat pergi. Ye Lily Fuci, kalian tunggu saja. Lily, ini adalah pesta kembalinya yang terbaik. Terima kasih. Kedepannya kamu tidak perlu berurusan dengan mereka lagi. Lily, datanglah bekerja di grup Fu. Aku bersumpah akan memberikan sumber daya terbaik, agar kemampuanmu bisa berkembang sepenuhnya. Pertunjukan baru saja dimulai. Nini, kamu tahu tidak? Kamu memotong baju dan membuat keributan. Reputasi perusahaan hampir hancur. Aku tahu, Yi Chen. Aku hanya terpancing emosi. Tidak, kamu tidak tahu. Kamu bertindak semaumu sendiri. Bagaimana kalau keluarga Ye menarik investasinya? Apa yang harus kita lakukan? Lalu kenapa aku adalah putri keluarga Ye? Menarik atau tidaknya investasi itu terserah aku. Tapi kita sudah menyinggung keluarga Fu. Sekarang begini keadaannya. Harga saham perusahaan pasti akan jatuh bebas. Nini, maaf ya, kita duduk dulu ya. Duduk dulu. Nini, aku dengar minggu depan Bos Ye akan mengadakan pesta ulang tahun besar di rumahnya. Kamu sebagai putri Bos Ye, bawa aku masuk. Pasti mudah kan? Yi Chen, dulu aku kabur dari rumah. Ya karena tidak mau bergantung pada ayahku. Sekarang tiba-tiba pulang. Terlalu memalukan. Kamu terlalu rendah hati. Bos Ye sangat menyayangimu. Investasi ratusan juta langsung diberikan. Anggap saja untuk harga saham perusahaan. Tolong aku. Baik, aku tahu. Hanya pesta ulang tahun kan? Aku pasti bisa membuatmu masuk ke dalam. Nini, aku tahu. Kamu wanita yang mengerti situasi. Setelah aku dapat apresiasi dari Bos Ye, kemakmuran pasti akan segera datang. Kak, tolong ya, besok pesta ulang tahun. Diam-diam biarkan aku dan Yi Chen masuk. Tidak bisa kamu lupa bagaimana Bos Fu memperlakukanmu kemarin. Kalau kamu tidak membiarkan aku masuk, maka kamu jangan harap menjadi adik ipar Yi Chen. Baiklah Nini. Kalau kamu sukses nanti jangan lupakan kakak. Tenang saja, Kak. Setelah aku menjadi istri direktur. Ya Lily, kamu pikir bisa menandingiku? Nini, ini kan pesta ulang tahun Bos Ye, orang terkaya. Benar-benar mewah inilah. Konfigurasi top orang kaya. Apa sih, Ye Group adalah salah satu grup terkemuka di negara ini bagi ayahku. Ini hanya hal kecil. Kali ini, aku sudah menyiapkan hadiah yang sangat berharga Bos Ye. Pastinya suka. Ya, Coba lihat kakak senior yang tampan ini, cocok dengan si cantik jelita. Berdua mereka benar-benar memanjakan mata. Gadis itu cantik sekali, mirip artis ya. Ya Lily. Kamu pasti tidak bisa masuk ke pesta ulang tahun ini. Tidak beruntung menikmati perasaan. Dimanjakan seperti bintang. Ye Lily, kenapa kamu lagi? Seharusnya aku yang bertanya pada kalian. Sepengetahuanku, nama kamu tidak ada di daftar undangan.
Daftar undangan hanya untuk dilihat orang luar. Aku dan Nini bisa masuk kapan saja, dan keluar kapan saja. Kamu bilang begitu tidak takut. Putri Ye mengusir kamu keluar. Aku takut apa aku beritahu kamu. Nini adalah putri dari grup Y. Putri mahkota, ya ampun. Putri Ye sudah lama menghilang, sekarang muncul lagi. Ya, lihat dia berdiri bersama CEO grup Shengjun sepertinya. CEO grup Shengjun sangat dihargai oleh bos Ye. Kalau ayahku tahu, orang lain mengaku-ngaku sebagai putrinya, pasti marah besar. Ye Nini selalu menggantikan identitasku. Aku harus memberinya pelajaran. Kamu bilang dia putri keluarga Ye. Takut ya. Kamu minta maaf sekarang, masih ada waktu. Aku minta maaf padamu, kamu tahu tidak? Putri keluarga Ye yang sebenarnya ada di depanmu. Jangan terlalu cepat membuka identitasku. Terlalu cepat selesai membosankan. Baiklah, ikut kamu. Aku tahu putri keluarga Ye ada di depan mataku. Apakah kamu iri Nini menjadi wanitaku? Fuci, kamu tidak ada kesempatan. Aku beritahu kamu, hadiah yang kubawa hari ini pasti disukai. Bos Ye, mulai sekarang kamu akan kujadikan di bawah kakiku. Aku sarankan jangan bicara terlalu sombong. Hari ini aku akan tunjukkan padamu perbedaan antara orang biasa denganku. Buka lebar-lebar matamu. Ini dari Paris, barang langka yang dilelang. Ini adalah karya dari desainer perhiasan terkenal Lie. Berkat investasi bos Ye hari ini, kita bisa datang untuk meramaikan acara. Kamu yakin hadiahmu ini akan membuatmu dihargai oleh bos Ye? Kalau kamu pergi sekarang, aku bisa membiarkanmu pergi. Tapi pesta ulang tahun bos Ye tinggal 10 menit lagi. Saat itu aku pasti akan membuatmu keluar dengan berlutut. Rencanamu yang licik mungkin akan gagal, karena hadiah ini jelas-jelas palsu. Palsu. Berani sekali menipu dengan barang palsu, ya tidak menyangka. Apa yang terjadi? Ye Lili, jangan di sini. Ngomong yang tidak-tidak karena iri. Aku dan Yi Chen adalah orang-orang terhormat, mana mungkin memberikan gelang palsu. Kamu bilang ini palsu, mana buktinya? Ah, ya benar. Semua orang tahu Lie mendesain perhiasan tanpa membuat sketsa langsung jadi. Tapi gelangmu ini, garisnya tidak konsisten di bagian belokannya, bahkan ada goresan. Jelas-jelas tekniknya buruk. Ini tidak mungkin adalah karya Lie. Sudah terbukti. Benar-benar palsu. Masih anak kecil dari keluarga kecil, teknik menipunya sudah tinggi. Jangan pikir dengan mengarang cerita menakutkan orang-orang akan percaya padamu. Ya, dari mana kamu tahu begitu banyak tentang teknik Master Lie? Menurutku kamu hanya mengarang. Menurutku kamu tidak punya hadiah yang layak. Makanya di sini menggigit orang. Oh ya. Kalau aku bilang hadiah yang aku siapkan lebih bermakna daripada milikmu, apa pendapatmu? Ya Lili, jangan banyak bicara. Siapa yang tidak tahu kamu Ye Lili adalah mantan karyawan yang dipecat. Hadiah apa yang kamu punya bisa dibandingkan dengan Nini? Ya kalau berani tunjukkan. Biar semua orang melihat. Kau berpura-pura seperti Ye Lili. Itu saja. Baris Fuci. Keluarkan barang-barangnya. Ini adalah produk asli dari Master Lie. Ada 2 gelang giok yang identik. Bagaimana dengan karya Master Lie? Diperkirakan Wang Yichen tidak akan pernah memikirkannya. Lie sebenarnya adalah nama samaran saya. Ayah menghabiskan banyak uang untuk mendukung saya. Beli semua karya awal saya. Dengan prestasi hari ini Wang Yichen, sekarang kau harus percaya. Karena aku punya barang asli. Itu sebabnya saya yakin gelang giok yang kau keluarkan Jelas palsu. Ye Lili, kau tidak berpikir Anda dapat memfitnah dengan gelang giok palsu. Apa yang Yi Chen lakukan?
Aku bilang jangan berpikir. Ya. Kau palsu. Anda mengatakan kepada saya bahwa semua perhiasan yang Anda beli, itu semua dari warung. Bagaimana Anda bisa punya uang? Beli produk asli Master Lie. Itu karena aku ingin menghemat uang. Itu sebabnya aku sengaja berbohong padamu. Ye Lili, kau ingin menjadi wanita. Kau ingin menjadi gila. Jangan bermimpi di sini. Tolong bangun. Saya pikir orang yang harus sadar adalah kalian. Kurang dari 5 menit sebelum pesta ulang tahun Bos Ye dimulai. Pada saat itu, Kalian akan menyesal. Penyesalan apa yang harus disesali? Ye Lili hanyalah barang busuk yang tidak ada yang mau. saya tidak akan meminta gelang ini. Lili, aku akan membersihkannya. Jangan lakukan itu sendiri. Aku menghabiskan lebih dari setengah tahun. Yang saya lakukan adalah mencoba untuk merayakan ulang tahun ayah saya. Sayang sekali memberinya ulang tahun. Dia tidak bisa melihat penampilan terbaik dari gelang ini. Aku akan pergi ke restorasi terbaik. Bantu kau memperbaikinya. Dia tahu apa yang kau pikirkan. Dia tidak akan menyalahkan Anda. Bukankah aku hanya menjatuhkan gelang palsu? Kamu memang pandai berakting ya. Barang palsu buat apa pura-pura sedih? Barang yang tidak layak ditampilkan. Kan cuma barang palsu ya? Aku akan menggantinya. 500.000 sisanya anggap hadiah buatmu. $500.000 aku tidak tertarik. Yenini, kamu berani menjatuhkan gelang ini. Kamu pernah memikirkan konsekuensinya. Kan cuma menjatuhkan gelang palsu, konsekuensi apa? Jatuh pas? Biarkan tidak mengotori mata semua orang. Wah, ini jadi besar, bagus sekali. Lili sudah cukup toleran dengan kalian sampai harus memaksa saya untuk bertindak. Beijinggan kamu berani memikul anak angkat Bos Ye, aku beradu kamu. Bos Ye datang, kalian berdua akan mati. Bos Ye tiba. Ini Bos Ye. Akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Apa yang Anda lakukan? Saya Wang Yichen dari perusahaan di bawah grup Anda. Ada sedikit kejadian di dalam, saya khawatir mengganggu Anda. Ini keluar untuk menyambut Anda. Di dalam ada seorang wanita, mengandalkan dirinya, yang dekat dengan orang kaya. Mengacau di pesta ulang tahun Anda, bahkan mempersiapkan. Gelang giok palsu ini tidak masuk akal. Gelang giok ya, dia bahkan berbohong. Bahwa itu adalah karya Master Lie. Lili adalah Lie karyanya. Saya sudah membeli semuanya. Masih ada yang berani meniru bahwa saya melihat. Ayo. Ye Lili, Bos Ye akan segera masuk. Kamu bilang kalau dia melihat. Kamu mengacaukan pesta ulang tahunnya dan membawa barang palsu yang tidak layak sebagai hadiah. Bagaimana dia akan menghukummu? Aku katakan sekali lagi, ini bukan barang palsu. Ini terbuat dari giok kaisar hijau terbaik. Hanya ada satu di dunia yang kamu hancurkan tadi. Harganya minimal 80 juta. Hahaha, kamu pasti. Lihat hadiah palsumu dikenali orang. Mulai ngomong ngawur. Giok kaisar hijau terbaik. Ini kan cuma pecahan kaca. Tunggu Yichen bawa Bos Ye masuk. Lihat hadiah palsumu. Lihatlah hadiah kami. Akan mengusirmu. Berani berpura-pura menjadi karya Master Lie. Bos Ye akan marah. Ini adalah masalah besar. Wanita itu di pesta ulang tahunmu. Bos Ye, wanita ini membuat pesta ulang tahunmu. Wanita itu, dia memberimu seorang pria palsu. Kau harus mendidik dan mendidiknya. Ini adalah karya wanita muda yang tidak palsu. Sangat berani. Bukankah itu keberanian besar? Ye Lili, kau mendengar. Kau sudah membuat marah Bos Ye.
Wang Yichen. Kau yakin aku berlutut bukan kau? Anda berani berbicara di depan Bos Ye. Kau hanya sombong. Aku pikir kau bukan Bos Ye. Apa kau memukul orang yang salah? Kau tahu apa? Ini adalah yang terbaik. Emerald hijau kaisar. Hanya satu hal di dunia. Apa klasik Net King Green klasik? Ini tidak mungkin. Kau mempertanyakan aku. Bos Ye ini adalah... Alam Anda adalah sihir. Bagaimana mungkin Ye Lili hanyalah perusahaan kami? Karyawan kecil yang dipecat, bagaimana dia bisa kaya? Membeli hadiah yang mahal. Aku tahu Ye Lili pasti Bos Fu. Saya menghasilkan uang dengan menjual tubuh saya. Apa yang kau katakan? Saya dibesarkan. Kau masih berdalih tentang Ye Lili. Bagaimana kau bisa membelinya jika kau tidak? Hadiah yang sangat mahal, bagaimana kau bisa masuk ke tempat ini? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku ingin masuk ke dalam gelang yang bernilai puluhan juta. Saya bisa membeli ribuan. Kau punya mulut yang keras untuk Bos Ye hari ini. Mendidik Anda dengan baik. Apa yang kamu lakukan? Orang saya tidak perlu Anda untuk belajar. Orang yang berani membuat masalah di jamuan makan. Jangan bekerja sama dengan mereka di masa depan. Tunggu sebentar. Bos Ye, apa kau salah? Kau harus menangkapnya. Nini. Kamu bisa bicara baik-baik dengan Bos Ye, bukankah kamu anaknya? Aku? Anakku bawa pergi. Bukan Ye. Dia yang bikin masalah. Nini, kenapa Bos Ye memperlakukanku seperti ini? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Yichen, bagaimanapun juga aku adalah desainer pakaian terkenal memberikan barang palsu pada ayah. Tentu saja dia tidak senang lain kali. Lain kali aku pasti akan bicara baik-baik tentangmu di depan ayah. Benar juga, sayang, sekali-kali ini Ye Lili lagi yang menang duluan. Apa salahnya mengalah sedikit suatu hari nanti? Aku akan membuatnya membayar mahal. Lili, putri kesayanganku. Ayah datang terlambat. Ayah tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Hanya gelang ini. Awalnya ini adalah hadiah ulang tahun yang ingin aku berikan padamu, tapi sekarang. Tidak apa-apa, cuma gelang biasa. Asalkan kamu punya niat baik, ayah. Sudah sangat bahagia, Xiao Fu. Selama bertahun-tahun berkat perlindunganmu pada Lili. Tuan Ye, ini semua tugasku. Lili begitu luar biasa, melindunginya adalah sebuah kehormatan bagiku. Benar-benar serasi ya. Ayah, apa yang ayah katakan? Lili, selama ini kamu sudah banyak bersabar. Sekarang kamu sudah memutuskan untuk kembali. Kalau begitu, aku akan mengadakan pesta penyambutan terbaik untukmu. Sekretaris Wo, ada apa dengan perintah Bos Ye? Aku ingat Ye Group akan mengadakan pameran desain terbesar di dunia di Jiangcheng. Lili juga dari Jiangcheng. Pameran desain kali ini sepenuhnya diserahkan pada Lili. Kirimkan undangan, beritahu semua orang penting untuk hadir. Noni. Pameran desain ayah. Tenang saja, aku pasti akan tampil maksimal. Sudah larut kamu dan Xiao Fu ngobrol baik-baik. Lili, istirahat dulu hari ini. Besok aku akan membawamu ke suatu tempat. Maksudmu kamu akan membawaku ke suatu tempat? Ternyata hanya untuk beli baju. Bukankah kamu mau ikut pameran desain? Aku ingin kamu terlihat cantik. Biarkan mereka melihat kemegahan Nona Ye. Kamu memang manis, Bu. Ayo masuk dan lihat. Tuan, Anda bisa masuk. Tapi Nona di samping Anda terlihat terlalu sederhana. Tidak bisa masuk. Bagaimana bisnis masih memilih orangnya? Saya tidak ingat toko ini punya aturan seperti itu. Tuan, toko pakaian kami adalah milik grup Fu. Di dalamnya semua barang mewah. Nona di samping Anda berbau miskin, saya takut dia masuk. Udara di toko kami akan tercemar. Seorang pelayan toko berani memilih-milih pelanggan. Di mana manajer toko panggil dia? Masih berani bersikap sombong, masih memanggil manajer. Saya sudah mengerti dengan kata-kata baik. Kalian tidak akan pergi membawa orang miskin seperti ini. Untuk membeli pakaian, saya rasa kamu juga tidak punya uang. Kamu bilang. Sudahlah, Fuci, kita pergi ke toko lain ya. Tidak bisa sekarang, kamu bukan hanya wajah saya.
Tapi juga wajah keluarga Ye tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kamu bilang saya tidak punya uang tidak bisa membeli ya? Dari sekarang. Semua pakaian yang Lily sentuh. Saya beli semuanya. Saya mutah kamu pikir ini semua barang murah. 9,9 gratis ongkir ya orang seperti kalian. Hanya pantas membeli barang pinggir jalan. Tidak punya uang masih ingin membeli pakaian kami mimpi. Kalau saya mengeluarkan kartu ini. Lihat dia penuh percaya diri. Ini mungkin kartu keanggotaan premium. Hanya ada 3 di dunia maaf. Kalian pilih dulu saya akan cek hak akses kartu ini. Kita lihat pakaian dulu. Lily pelayan toko itu. Baru saja menghina kamu kenapa kamu tidak marah? Kalau dulu pasti saya marah. Tapi sejak saya menyembunyikan identitas dan bersama Wang Yichen saya sadar. Tidak ada identitas mulia dan perhiasan mewah. Di mana-mana orang menilai kamu dari penampilan. Tahun-tahun ini sering diremehkan. Saya sudah terbiasa. Sejak Lily meninggalkan perusahaan Wang Yichen, banyak orang karena identitasnya, memanggilnya orang rendahan yang tidak pantas tampil di panggung. Selama ini pasti dia sudah banyak menderita. Lily, selama ini kamu sudah menderita. Tidak apa-apa, anggap saja sebagai latihan untukku. Orang kampung berani-beraninya menipuku. Nomor kartu ini tidak ada di sistem kami. Pakaian-pakaian ini, setelah kalian pegang harus dibeli. Kalau tidak bagaimana kami bisa berbisnis? Kartu ini bukan kartu member toko kalian, tapi kartu bank. Dan tadi sudah kubilang semua pakaian yang Lily pegang di toko ini akan kubeli semuanya. Uang di dalamnya cukup untuk membeli seluruh toko kalian. Lucu pakai kartu palsu. Mau pura-pura jadi kartu bank berani-beraninya. Bilang mau beli seluruh toko kami kalau masih berani ngomong sembarangan. Yakin aku akan telepon polisi. Kamu lihat baik-baik, ini kartu hitam bank. Yang hanya bisa dimiliki oleh orang dengan transaksi harian miliaran. Di seluruh dunia pemiliknya bisa dihitung jari. Seperti statusmu sebagai pelayan pasti belum pernah lihat. Apa itu kartu hitam putih asal sebut nama? Kamu pikir aku akan percaya? Pikir aku tidak tahu ya? Aku tidak peduli kalian sampai harus jual perabotan. Atau jual ginjal dan darah pakaian-pakaian ini. Harus kalian beli semuanya. Cuma beberapa pakaian perlu sampai jual perabotan. Jual ginjal dan darah. Siapa sih yang berisik-berisik di sini? Menir ini 2 orang miskin. Tidak punya uang tapi maksa masuk toko bau miskinnya menyengat. Mengambil pakaian kami pegang-pegang dan lihat-lihat. Bagaimana kami bisa jual lagi nanti ini kan? Mall milik keluarga Fu. Toko pakaian high-end. Bukan tempat yang bisa dinikmati sembarang orang. Lalu kenapa kamu berpikir kami berdua tidak mampu membelinya? Sudah lama aku jadi manajer semua orang kaya di gerung ini. Aku kenal tapi kamu aku tidak kenal. Orang sepertimu masih mau pura-pura jadi orang kaya. Menyembunyikan diri, pantaskah kamu di sini sok-sokan memberi perintah? Kamu belum pernah bertemu dengannya mungkin saja. Karena sebelumnya kamu memang tidak punya kualifikasi untuk bertemu dengannya. Ini kan toko high-end terbaik di gedung ini kecuali Presiden Fuji. Siapa lagi orang kaya yang tidak berbelanja di sini? Benar? Tapi dia adalah Presiden Grup Fu Fuji. Tolonglah, kalau mau ngibul pilih identitas yang bener dong. Kalau dia Fuji gue jadi putri keluarga Ye. Ye Lily cepetan bayar. Atau hari ini kalian berdua miskin ini jangan harap bisa keluar dari sini. Sekretaris Zhang panggil manajer Mal. Ke sini. Sekretaris Zhang, dia kan tangan kanan bos Fu, mana mungkin. Kamu punya nomornya mungkin aja. Dia cuma mau ngecoh aku asal nelpon aja. Kampungan jangan-jangan kamu. Nelpon ke layanan pelanggan. Baju yang kalian sentuh ini harganya 2 juta. Cepetan bayar, jangan cari-cari alasan. Atau jangan salahkan aku kalau kalian kena masalah. Baju ini. Aku ingat harganya 200.000 kok di mulutmu. Jadi 2 juta. Aku manajer toko ini, aku yang tentuin harganya. Berapapun itu kamu si kampungan. Cuma bisa ngomong doang tahu nggak? Desain gaun ini dibimbing oleh Master Lie, 2 juta buat kalian si miskin. Udah murah banget. Aku nggak bakal sembarangan ngejek karya orang lain. Malah pakai nama aku buat nipu. Bimbingan Lie. Kalian bilang aku ngibul. Tapi yang ngibul itu kalian. Gaun ini apa bener dibimbing Lie? Kalian sendiri yang tahu. Kamu? Siapa yang ngasih izin kalian ngomong ke tamu kayak gitu? 2 tamu terhormat, keluhan kalian udah aku terima hari ini.
Tenang aja hari ini, aku pasti kasih kepuasan buat kalian. Mener, dulu aku pikir jabatanmu tinggi. Tapi sekarang coba aja sentuh aku, percaya nggak? Aku bikin kamu kehilangan pekerjaan. Malah sombong ayo. Aku pengen lihat berani nggak aku sentuh kamu hari ini. Dengar ya sepupuku itu Wang Yichen. Dia sekarang dekat sama putri keluarga Ye. Kalau kamu berani sentuh aku, percaya nggak aku suruh sepupuku pecat kamu. Kalau kamu begitu berani oke. Panggil sepupumu, aku pengen lihat. Dia bisa ngapain ke kita? Hei sepupu, aku punya 2 di toko. Hantu malang yang tidak masuk akal membuat masalah dan menggertak saya dengan Mener. Ayo bantu aku. Siapa yang berani menggerakkanku? Sepupu jangan khawatir. Aku akan kemal dalam 5 menit. Sepupu saya akan segera tiba, tunggu 3. Oh, kau tidak tahu siapa sepupu saya? Perusahaan Shenjun tahu. Itu perusahaannya grup. Orang kecil seperti kalian. Maafkan aku karena kau tidak tahu. Pria besar itu datang pada saat itu. Tidak ada gunanya melihat Anda memohon belas kasihan. Saya pikir Anda harus kembali dulu. Berikan aku masalah ini. Saya bagaimana Anda merasa malu? Katakanlah Anda memecahkan bawang, apa yang Anda hitung? Beraninya kau mengacaukan aku dengan grup hari ini. Aku melihat siapa yang berani keluar. Jangan khawatir. Bahkan jika dia Wang Yichen datang, bagaimana kalau aku tidak bisa? Identitas apa yang Anda berani menyebut nama sepupu saya? Tidak ada yang hebat tentang identitas saya. Hanya ingin dia Wang Yichen meminta maaf. Lebih dari cukup. Beraninya aku meminta maaf padamu. Siapa yang ingin aku menggaruk kepalaku? Kau akhirnya datang. Tidak hanya melihat pakaian di toko tetapi juga di depan semua orang. Menghina Anda. Ye Lili lagi. Kau pikir aku ingin melihatmu Wang Yichen? Tidak, aku tidak ingin memberikan uang. Sepupu tersayang yang tidak masuk akal. 200.000 baju minta 2 juta. Meskipun saya bukan uang buruk, saya tidak hanya memberikannya kepada orang lain. Ketidakadilan mengirim uang. Kau wanita tak tahu malu. Jangan berpikir Anda pergi ke Bos Fu. Anda bisa berada di tempat yang sombong ini. Kupikir aku tidak bisa menyembuhkanmu. Menggertak sepupu saya. Sepupu wanita ini dan Bos Fu. Apa hubungannya? Aku bilang kau menjual Rona. Hubungan dengan tubuh. Wanita ini masih memiliki. Terlalu bodoh. Jadi kamu ini mantan pacar sepupuku ya? Kelihatan banget kelakuan rendahanmu. Akhiran setelah putus dari sepupuku kamu langsung cari pria lain. Tampaknya tidak hanya badanmu kotor, hatimu juga sama kotor. Wang Yichen memang bukan satu keluarga. Tapi sikapmu dan sepupumu itu sama saja. Sama-sama punya mulut lebih yang cuma bikin masalah. Ngomong-ngomong, siapa kamu? Kamu pikir kamu siapa? Pacar sepupuku sekarang adalah desainer terkenal Ye Lili. Kamu bahkan nggak bisa menandingi sehelai rambut Yen ini. Masih berharap pura-pura pergi biar sepupuku kembali padamu. Mimpi sana. Ye Lili jangan kira dengan bersandar pada Fusa yang kaya raya. Kamu bisa senaknya berbuat semaumu. Bukankah begitu? Bos Fu, kenapa Anda di sini? Apa terkejut? Kalau aku nggak di sini, bagaimana mungkin aku bisa melihatmu? Mempermalukan Lili dengan aroganmu. Bukan. Sepupu tadi kamu panggil dia apa? Hormati dia bukan orang yang bisa kita lawan. Kak kamu apa kamu presdir Fu dari grup Fu? Atasan kami. Bos Fu, maafkan kami yang buta mata. Tolong bebaskan kami kali ini. Melepaskan kalian? Apakah pelajaran terakhir belum cukup? Masih ada tenaga buat membuli yang lemah seperti ini? Kalau aku melepaskanmu hari ini, entah berapa banyak lagi orang-orang yang akan kalian anggap sebagai orang desa dan rendahkan di kemudian hari. Bos, ini salahku karena meremehkan orang. Anda besar hati. Tolong ampuni aku. Kamu nggak perlu minta ampun padaku. Manajer ada di samping. Ajukan pengunduran dirimu sendiri. Bos Fu, kalau grup Fu memecatku itu sama saja dengan aku diblokir seluruh industri. Di negara ini, nggak ada yang berani mempekerjakanku lagi. Tadi kamu begitu sombong. Dan seenaknya mempermalukan orang lain, kenapa nggak mikir? Kalau begini akhirnya, Cepat pergi, jangan menghalangi Bos Fu. Dan urusanmu ke depannya selesaikan baik-baik. Kalau tidak besok jangan datang kerja. Bos Fu. Semua salahku Bos Fu, aku yang salah. Aku menilai orang dari penampilannya, hukum aku saja. Semuanya tidak ada hubungannya dengan sepupu saya.
Keluarga Wang sudah hancur, saya sarankan kalian. Cepat pindah dari kota ini, jangan sampai saya melihat kalian lagi. Kalau tidak, keluarga Fu tidak akan memberi kalian tempat untuk berlindung. Bos Fu, permintaanmu ini terlalu memaksa. Kau pikir kota ini adalah milik keluarga Fu? Kau pikir kau bisa mengendalikan nasib keluarga Wang? Bukankah begitu? Jujur saja, saya segera akan menjadi menantu Bos Ye. Apa maksudmu? Orang terkaya di Asia, Putri Bos Ye sangat mengagumi saya. Dengan dia saya tidak takut siapapun. Melihat Wang Yichen seperti ini, jangan-jangan ada orang yang menyamar sebagai saya lagi. Wang Yichen benar-benar bodoh. Saya ingin melihat siapa lagi yang berani menyamar sebagai saya. Siapa yang berani mengganggu orang saya? Nonaku, Anda datang. Ye Nini, kenapa kamu lagi? Bagaimana Ye Lili melihat saya? Sampai tidak bisa bicara? Kamu adalah putri keluarga Ye, putri orang terkaya. Kalau begitu kamu adalah Nona Ye. Siapa saya? Orang rendahan seperti kamu pantas bicara dengan saya? Di masyarakat yang setara kamu dengan statusmu, menyebut orang lain rendahan, tidakkah kamu merasa keterlaluan? Saya keterlaluan? Saya adalah nona keluarga Ye. Dengan status saya bisa bicara sesuka hati. Mana ada ruang untuk kalian membantah? Wang Yichen, kamu baru saja ditipu Ye Nini. Kenapa kamu masih belum sadar? Apa yang dia berikan padamu? Ramuan apa sih? Ye Lili, kamu hanya sedang menjadi pusat perhatian. Jangan gunakan sikap yang tinggi hati itu untuk mempertanyakan penilaian saya. Kejadian Nini itu hanya kebetulan lagi pula. Apakah saya mudah ditipu? Lihat baik-baik. Ini adalah undangan pameran desain Jiangcheng yang bisa mengeluarkan undangan selevel ini. Bagaimana mungkin bukan Nona Ye? Apakah dengan menunjukkan undangan bisa membuktikan dia adalah Nona Ye? Hanya undangan kan? Saya juga punya. Sekarang bisa dibuktikan aku adalah Nona Ye kan? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu punya? Bagaimana mungkin orang rendahan seperti kamu yang tak punya uang dan kekuasaan bisa memiliki undangan pesta desain di Jiangcheng? Pasti punya Fuji. Aku nggak ngasih. Punyaku ada di sini. Palsu, ini pasti semua palsu. Bagaimana mungkin ini persis sama ini? Aku juga nggak mengeluarkan banyak undangan. Mungkin wanita ini tidur semalam dengan seseorang, lalu mencuri undangan orang itu. Tidak banyak yang dikirim, sungguh tidak beruntung. Aku punya banyak. Ye Lili, sebenarnya siapa identitasmu? Apakah kamu benar-benar putri keluarga Ye? Wang Yichen, kamu curiga padaku. Bukan, aku hanya takut dia punya identitas rahasia yang tak terungkap. Baiklah, kamu curiga padaku kan? Baiklah, akan aku buktikan. Apakah aku benar-benar putri keluarga Ye atau bukan? Aku baru saja menghubungi sekretaris Huo, dia segera tiba. Begitu dia datang, kita akan tahu siapa yang asli dan siapa yang palsu. Kamu kenal sekretaris Huo? Di mata orang biasa seperti kalian, sekretaris Huo adalah tangan kanan konglomerat terkaya. Adalah tokoh besar yang sangat berkuasa. Tapi di mataku sebagai Nona Ye, dia hanyalah seekor anjing yang bisa diperintah oleh keluarga Ye. Kamu yakin kalau yang kamu bicarakan adalah sekretaris Huo? Tentu saja, apa ada sekretaris Huo lainnya? Nona, aku tidak bermaksud mencurigaimu. Semua salah Ye Lili, dia membingungkan fakta. Maafkan aku ya. Anggap kamu sudah sadar. Jadi untuk sekarang aku maafkan kamu. Kenapa takut? Dengar baik-baik. Sekarang menyesal sudah terlambat, tunggu sampai sekretaris Huo datang. Meskipun kamu orang suruhan bos Fu, kamu tetap harus berlutut minta maaf pada Putri Ye. Aku takut apa? Aku akan menunggu di sini sampai sekretaris Huo datang. Pakaian kita ini tidak dijual kepada orang-orangan desa, jangan sembarangan pegang. Aku ingatkan sekali. Toko ini milik Fu. Dan kamu sudah kupecat. Kamu tidak punya hak untuk mengatur Lili. Sepupu, kamu harus bantu aku. Nona Ye, tolong lihat wajahku. Bantu sepupuku. Fuji, kamu kan seorang direktur. Kasih aku muka, jangan berurusan dengannya. Lagi pula kamu kan orang yang aku pilih. Jangan jaga wanita lain di depanku, itu tidak boleh. Nona Ye, aku ulangi lagi. Tolong hormati diri sendiri dan aku sudah punya orang yang aku suka. Apa? Dia cuma orang desa. Bagaimana bisa dia cocok denganmu? Aku perintahkan kamu segera putus dengannya. Kalau aku tidak mau? Fuji. Siapa yang berani menghina Nona Ye? Sekretaris Huo, kamu datang tepat waktu, selesaikan ini.
Orang rendahan yang tidak tahu malu. Kakak, kenapa kamu tidak bawa bodyguard keluar sendirian? Kalau kamu kenapa-kenapa bagaimana, aku menjelaskan ke keluarga? Tidak disangka orang kepercayaan bos, Ye sangat menghormatinya. Kali ini dengan verifikasi langsung dari Sekretaris Huo. Pasti tidak salah, Nini adalah putri keluarga Ye. Sekretaris Huo. Apakah dia benar-benar putri keluarga Ye? Aku sudah lama kenal dengan Pak Ye, belum pernah dengar. Lily punya saudara perempuan. Tentu saja sebelumnya, hanya kesalahpahaman. Nona Ye Nini memang anggota keluarga kita. Fuji, sekarang kamu pasti percaya identitasku kan? Sekretaris Huo Bos Fu tidak hanya meragukan identitas Nona Ye tapi juga berulang kali mengenai Nona Ye ini sama sekali tidak menghormati wajah keluarga Ye. Benar, demi seorang kampungan tidak mendengarkan Nona Ye. Sungguh mencari masalah. Orang kampungan Fuji diam-diam. Jalan-jalan dengan wanita lain tidak boleh. Aku harus menghukumnya, Bos Fu. Anda diam-diam keluar dengan wanita lain. Apa maksudnya ini? Sekretaris Huo, kenapa kamu marah ke Fuji? Aduh, Nona besar, ternyata Anda di sini. Kupikir Fuji bawa wanita lain jalan-jalan. Bagaimana mereka memanggilku kampungan? Kamu tidak mengenaliku lagi? Mana mungkin Anda adalah putri keluarga Ye, bagaimanapun juga. Aku tidak mungkin tidak mengenalimu. Kalau begitu ceritakan padaku. Orang yang mengaku sebagai putri keluarga Ye itu ada apa sih? Yang Yenini itu, apakah dia anak haram pamanmu? Yang baru saja diakui? Baru pulang. Sudah sombong sekali. Anak haram saja, bahkan orang-orang saja belum kenal semua. Berani datang ke hadapanku untuk menantang, bahkan ingin menyamar sebagai diriku. Nona, maukah aku sekarang membongkar kebohongannya? Biar dia kehilangan muka. Jangan buru-buru, aku ingin melihat apa rencananya. Sekretaris Huo, kalian berdua sedang membicarakan apa di sini? Jangan-jangan kamu juga bersekongkol dengan wanita ini? Tidak mungkin, aku sudah tahu kejadiannya. Semua ini hanya salah paham. Kita semua satu keluarga kalau begitu. Biarlah sampai di sini saja. Siapa yang satu keluarga dengannya? Aku ingin si miskin ini berlutut dan meminta maaf padaku. Nona Ye, jangan berbuat onar. Aku yang berbuat onar? Sekretaris Huo, kamu memihaknya, bukan memihakku. Sekarang aku tahu dari mana Ye Lily dapat begitu banyak undangan pameran desain. Ternyata itu semua ulahmu, Sekretaris Huo. Jangan-jangan kamu punya hubungan gelap dengannya. Kamu ngomong apa sih? Aku dan dia. Kami bukan dari dunia yang sama. Benar, si miskin ini dengan Sekretaris Huo. Seperti langit dan bumi, mana mungkin dia pantas untuk Sekretaris Huo. Nona Ye, pasti ada salah paham, dia hanya orang kampungan yang tidak pantas. Apa yang bisa menarik perhatian Sekretaris Huo? Cukup. Diam semua. Sekretaris Huo, aku adalah putri keluarga. Kamu hanya anjing keluarga Ye saja. Kamu berani membentakku? Aku akan pulang dan memberitahu biar dia memecatmu. Ye Nini yang bisa membuat Sekretaris Huo patuh. Hanya Ye Sheng, orang terkaya itu. Kamu, Nona Ye, jangan lupa identitas aslimu. Maukah kamu membuat semua orang tidak nyaman? kamu kalian. Nona, aku pergi dulu. Lily, maaf ya. Kau sudah menderita. Ini bukan salahmu. Aku akan menelepon Sekretaris Zhang sebentar lagi. Kelola toko ini dengan baik. Anda pergi untuk berdandan. Baik. Apakah itu terlihat bagus? Lily terlihat bagus dalam segala hal yang dikenakan. Besok kau manis. Aku akan memakai ini. Nona Ye datang. Aku sudah mendengar bahwa Nona Ye akan datang ke pesta kami hari ini. Akhirnya aku bisa melihat. Nona Ye terlalu rendah sebagai emas kering. Hari ini. Tidak ada media. Sangat beruntung bisa melihatnya hari ini. Bagaimana rasanya tidak sama dengan yang dibayangkan. Rasakan wanita yang lahir di pintu kecil. Tutup mulutmu dan cari kematian. Nona Ye, dia bisa membunuh kita. Semua orang yang hadir. Lihat Nona.
Nona Ye hari ini sangat indah dan indah. Fuji, Anda harus melihat sekarang. Ada celah antara aku dan Ye Lili. Aku adalah wanita yang kuat. Dan dia hanya menunggu. Semua orang tahu. Siapa yang harus Anda pilih? Tanpa diduga Bos Fu ternyata terlihat oleh keluarga Ye. Semoga beruntung. Jika Fu memiliki sedikit manfaat, grup Fu harus tumbuh lebih kuat. Fuji. Yeniku hari ini. Hanya di wajah Anda. Satu kesempatan lagi sekarang. Memilih untuk tetap bersamaku. Aku bisa membawa keluarga Fu. Nikmati kemakmuran dan kekayaan tanpa akhir. Ye Lili lihat tidak ada wanita berharga. Cepat atau lambat akan ditinggalkan. Aku akan memberimu kalimat ini. Hal yang sama berlaku untuk pria tanpa nilai. Saya ingin melihat gigi tajam. Saat Fuji akan menyerah, bagaimana kau akan menangis? Tidak akan. Dia tidak seperti beberapa orang. Terlalu miskin dan mencintai orang kaya. Ye Lili, siapa yang memberi kamu kepercayaan diri? Coba tanya semua yang hadir di sini. Menghadapi tawaran dari Nona Ye. Tidak ada yang tidak tergodakan kalau Nona Ye mau memberi saya satu kesempatan, saya rela melakukan apa saja. Kalau bisa menjalin hubungan dengan Nona Ye itu, seperti melesat ke langit. Siapapun yang tidak bodoh pasti tahu harus memilih apa. Lihat Ye Lili. Semua yang hadir hari ini. Siapa yang tidak punya posisi tinggi dan berkuasa saat menghadapi tawaran dari Nona Ye? Siapa yang tidak tergoda, saya beritahu kamu. Kalau bukan karena kamu menjalin hubungan dengan Fuji, bagaimana mungkin kamu bisa datang ke sini dan bertemu kami ini? Kamu cuma orang rendahan. Bahkan tidak punya kesempatan untuk bertemu saya, wanita seperti kamu. Masih mau merebut pria dari Nona Ye. Tidak tahu diri jadi. Ye Lili, kamu ini orang rendahan. Dibandingkan dengan Nona Ye yang tinggi di atas. Semua orang pasti tidak akan memilih kamu. Dan memilih Nona Ye. Semua setujukan. Betul. Baiklah, kita lihat saja. Dia akan memilih siapa. Saya akan selalu berdiri di sisi Lili. Fuji, kamu tahu tidak apa yang kamu katakan? Nona Ye. Saya yakin saya tidak akan meninggalkan Lili hanya karena kekuasaan. Baik. Benar-benar tidak tahu terima kasih. Fuji, kamu ini sudah berani melawan niat baik Nona Ye. Niat baiknya yang tulus. Fuji, kamu ini sedang apa, benar-benar bodoh. Untuk seorang wanita yang tidak berguna, malah memilih menyinggung grup Ye. Mungkin setelah ini grup Fu akan hancur. Bos Ye dari grup Ye terkenal sangat melindungi anaknya. Setelah Nona Ye pulang dan menemui ayahnya untuk mengadukan hal ini, grup Fu yang kecil ini mungkin tidak cukup untuk mengisi celah keluarga besar Ye Fuji. Mengapa harus bersikap tegas? Dalam hal ini, hanya seorang wanita yang tidak berguna dibandingkan dengan keuntungan dari keluarga Ye. Apakah kamu masih tidak mengerti? Ye Lili, kamu dengar. Kalau saya melambaikan tangan, banyak yang mau menjadi orang saya. Hanya saja kamu salah hitung. Di antara orang-orang ini tidak akan ada Fuji. Ye Lili. Hari ini kamu bisa berdiri di sini hanya karena hubungan dengan Fuji. Bicara dengan aku, orang rendahan yang hina. Tunggu sampai aku mengalahkan Fuji, lalu dengan beberapa cara. Aku akan memotong tangan kakimu, menghancurkan tulangmu yang sombong. Mari kita lihat bagaimana kamu nanti menanjas memohon Baiklah, padaku. aku menunggu hari itu. Non Ye, saya datang terlambat. Ya Tuhan, ini bukanlah perancang terkenal dari negara besar Xia. Jiang Yuan, dia bahkan datang. Dan dia sangat menghormati Non Ye, memang pantas Kilyardia. Berkuasa besar. Desain pameran Non Ye kali ini tidak ada masalah. Mr. Jiang, bukankah kamu sudah menandatangani kontrak dengan keluarga Fu? Yang mengatakan hanya akan bekerja sama dengan keluarga Fu. Ini Jiang Yuan, jangan lupa imbalan yang saya berikan padamu. putri keluarga Ye memang besar hati. Kekuasaannya begitu besar. Bagon perangkang terbaik di seluruh negeri Jiang Yuan. Harus tunduk padanya. Fuji pasti akan sengsara berhadapan dengan putri keluarga Ye yang paling kaya. Dia bisa menang dengan apa? Tunggu saja, Master Jiang Yuan. Pasti tidak akan membantu Fusai. Fuji. Inilah akibatnya jika kamu tidak menuruti saya. Dan ini hanya langkah pertama saya untuk melawanmu. Jiang Yuan, cepat tunjukkan warna pada Fuji. Non Ye, maaf, sebenarnya saya tidak bisa memenuhi janji kita. Keluarga Fu telah berbuat baik pada saya kali ini. Non Ye sendiri menggandeng saya untuk menghadiri pesta membantu Anda minaili second payment. Sedang merupakan pengakuan terbesar bagi saya. Tapi saya benar-benar tidak bisa bekerja untuk Anda, mohon dimengerti. Baiklah Fuji. Jiang Yuan, kamu berani melawan saya.
Maka hari ini saya akan menunjukkan pada kalian akibat dari menyinggung saya semua yang hadir. Masih ada yang ingin mendukung keluarga Fu. Berarti melawan keluarga Ye. Keluarga Zhang bersedia mengikuti Non Ye. Keluarga Liu bersedia mengikuti Non Ye. Keluarga Li bersedia mengikuti Non Ye. Keluarga Huang kami bersedia mengikuti arahan Nona Ye. Kami semua bersedia mengikuti arahan Nona Ye. Jiang Yuan. Bos Fu. Jangan khawatir, saya akan selalu berada di pihak Anda. Saya Jiang Yuan bersedia mengikuti arahan Bos Fu. Tidak lagi bekerja untuk Nona Ye. Semua yang hadir di sini. Siapa yang belum pernah menerima bantuan dari keluarga Fu? Hari ini malah berkhianat kepada keluarga Fu. Menjadi pisau yang memotong keluarga Fu. Bos Fu ini, karena Anda sendiri tidak tahu situasi. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak apa-apa, masih ada saya. Kalian semua Kalian. adalah orang-orang yang takut pada yang kuat dan menindas yang lemah. Masih bilang tidak bisa berbuat apa-apa, mengapa harus membungkus alasanmu dengan kata-kata yang begitu mulia? Ye Lili, keluarga Fu akan hancur. Bahkan besok pagi pun, kamu tidak akan melihatnya, masih saja keras kepala. Fuji. Kamu sudah mendominasi dunia bisnis selama bertahun-tahun. Hari ini kamu telah menyinggung Nona Ye. Sudah saatnya kamu turun tahta. Jadilah orang biasa saja. Adapun bantuan yang pernah diberikan sebelumnya, lupakan saja. Bos Fu maaf sebesar-besarnya. Di dunia bisnis, hanya kepentingan yang ada. Tidak ada pertemanan. Baik. Inilah wajah asli kalian. Sungguh hanya kepentingan, tidak ada pertemanan. Fuji menyesalkan. Memilih wanita di sampingmu yang tidak membantumu sama sekali, daripada memilih saya. Pilihan yang saya buat sendiri. Tidak akan menyesal dibandingkan dengan Lily. Kamu masih jauh. Ah, tidak tahu terima kasih. Menuju kehancuran sendiri. Terimalah takdirmu, Fuji. Kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Saya tidak menerima. Yenini berani tidak bertaruh dengan saya. Saya bertaruh hari ini, kamu pasti tidak bisa mendapatkan proyek itu. Dan grup Fu juga pasti akan baik-baik saja. Kamu orang rendahan, dengan apa mau bandingkan dengan saya? Hanya karena saya adalah Lie. Kau bilang kau adalah desainer pertama Daxia. Tapi Lie seorang desainer jenius yang telah pensiun. Lie, bagaimana mungkin dia datang ke kita? Sejauh yang aku tahu, Lie adalah penduduk asli kita. Kami memiliki banyak pameran besar di sini. Tidak mungkin disponsori olehnya. Tuan Lie yang mengalahkanku. Tapi kau wanita. Apa yang kau lihat? Menghindari perburuan ayahku. Ye Lili, kau bilang kau membual. Harus ada batasnya. Juga berani mengambil identitas Master Lie. Tapi karena kau ingin bertaruh padaku. Kalau begitu aku akan membuatmu yakin. Ayolah ambil penggalangan dana Anda. Ye Lili, aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun. Aku tahu keluarga apa. Uang saku beberapa ratus dolar sebulan. Bahkan tidak cukup makan. Penggalangan dana apa yang bisa Anda ambil? Hanya dengan semua orang di sakumu? Saya tidak bisa mendapatkannya. Tuan-tuan, aku kelompok Fu. Kepala real estate namaku Fuming. Juga adik dari Fuji. Aku bersedia. Industri properti Fu 30% saham. Bertaruh sebagai taruhan dan Ye Lili. Fuming, kau datang ke sini. Fuji. Karena apa yang kau lakukan? Harga saham Fu jatuh lagi dan lagi. Fu telah diseret ke dalam jurang. Aku bilang kau tidak ingin menggunakannya. Identitas orang yang berkuasa. Saya bersedia mengambil ekuitas untuk bertaruh. Aku berdiri di samping Miss Yen ini. Jika aku menang, aku sebagai kepala grup Fu. Anda mengambil saham Fu dan bertaruh pada Lily. Hanya untuk merebut kekuasaan. Kartu apa yang Anda miliki? Kartu hall saya. Itu adalah yang berdiri di sampingku. Nona, Yeni. Dia benar-benar seorang desainer jenius. Lien ini. Aku tahu waktu ini. Kamu pasti menyembunyikan kemampuanmu. Tentu saja tidak perlu banyak bicara. Karya akan membuktikan segalanya. Ini adalah untuk pameran desain kali ini, yang saya rancang khusus. Apakah saya Lie atau bukan? Karya akan memberitahu jawabannya. Di kartu ini ada semua harta saya jika kalah. Ayah pasti akan mengusir saya dari keluarga Ye.
Saya harus menang dalam taruhan kali ini. Desain yang indah ini. Buatan tangan yang luar biasa ditambah gaya khas Master Lie. Setiap lembar sketsa memiliki konsep yang luar biasa. Nona Lie, desainmu sempurna. Saya tidak ada apa-apanya. Saya pikir Yenini punya kemampuan. Tapi ternyata dia hanya menggunakan sketsa saya sebelumnya untuk menipu orang. Bos Fu, kemampuan saya memang tidak cukup. Tapi saya benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Master Lie. Sudah bertahun-tahun saya pikir saya sudah menyamai Master Lie, tapi hari ini saya baru sadar bahwa saya tidak hanya tidak mendekat, malah semakin jauh dari Master Lie. Saya tidak pantas untuk dibandingkan dengan Master Lie. Saya menyerah. Master Jiang Yuan menyerah. Berarti Bos Fu dan Ye Lili juga kalah. Jangan buru-buru, saya belum bertindak. Ye Lili, kamu pikir kamu bisa mengalahkan saya? Kamu hanya ingin bertaruh dengan saya. Saya terima, ayo. Tunjukkan taruhanmu. Saya menggunakan 10% saham dari perusahaan dagang Dacia. Perusahaan dagang Dacia, bagaimana mungkin kamu punya saham perusahaan dagang Dacia? Seluruh perusahaan dagang Dacia adalah milik saya, hanya 10% saham. Tentu saja saya bisa memberikannya. Ye Lili, jangan-jangan kamu ingin mengulang trik lama. Berkata bahwa kamu adalah putri keluarga Ye. Saya bilang saya adalah, kalian juga tidak percaya. Begini saja, telepon sekretaris Huo dan tanyakan padanya, apakah saya bisa menggunakan saham perusahaan dagang Dacia untuk bertaruh denganmu? Tentu saja bisa. Sekretaris Huo ini ternyata setuju. Permintaan tidak masuk akal dari wanita ini. Bukankah Wang Yichen bilang dengan yakin bahwa wanita ini cuma orang rendahan yang gajinya cuma ratusan per bulan? Kenapa sekarang dia benar-benar punya saham di kamar dagang Dacia? APA wanita ini benar-benar punya identitas rahasia? Tidak mungkin. Aku sudah bersama dia selama bertahun-tahun. Kalau dia punya identitas rahasia, pasti sudah ketahuan. Dia pasti kuma cari perhatian. Sekretaris Huo, kamu berkali-kali membela Ye Lili. Jujur saja, apa ada hubungan rahasia antara kalian berdua? Kakak Ye, kamu ngomong apa sih? Sudah kubilang, aku dan Nona Ye Lili bukan dari dunia yang sama. Baik, sangat baik. Tunggu sampai aku pulang. Aku akan melaporkan tingkah lakumu ke ayahku. Karena sekretaris Huo sudah membuktikan untukku. Apakah taruhan ini bisa dimulai? Baik, mari kita mulai. Ye Lili, aku ingin lihat apa keahlianmu. Jangan buru-buru, sebelum itu aku harus membereskan sosok Lie ini. Ye Lili, kamu gila ya? Berani-beraninya memukulku. Fuci, jaga orangmu. Orang rendahan memang kasar, Ye Lili. Aku kasih tahu, untung aku sudah putus denganmu. Kalau tidak, aku malu bawa kamu ke tempat seperti ini. Wanita ini berani memikul Master Lie dia Hilya. Apa dia sebenarnya tidak punya keahlian? Jadi mau bikin keributan untuk mengelak. Yenini, kenapa aku memukulmu? Apa kamu tidak tahu? Aku ini Lie. Kamu berani memukulku? Percaya tidak, aku bisa bikin kamu menyesal. Kamu Lie Yenini. Kamu mencuri desainku, menyamar sebagai diriku. Masih ngotot di sini, kenapa aku tidak boleh memukulmu? Kamu jangan asal tuduh di sini. Aku tidak mencuri desain apapun, malah kamu. Apa kamu punya bukti kalau desain itu milikmu? Aku memang tidak punya bukti untuk membuktikan desain itu milikku. Aku tahu, Ye Lili. Di acara serius ini, kamu malah bikin keributan. Semua sudah dengar dia bilang tidak punya bukti. Ye Lili, apa kamu mau menyerah? Lihat saja kamu yang tampak percaya diri. Kukira kamu hebat, ternyata tidak juga. Datang hanya untuk mengacau. Jangan buru-buru, meski aku tidak bisa membuktikan desain ini adalah milikku. Tapi aku bisa membuktikan desain ini bukan miliknya Yenini. Kamu mau apa? Yenini, saat kamu mencuri desainku, pasti kamu tidak tahu yang kamu curi, bukan semuanya. Tidak mungkin. Desainku semuanya lengkap. Aku sudah melihat desain ini. Desainnya sangat cerdik seharusnya. Tidak ada yang kurang. Bahkan Master Jiang Yuan bilang, Ye Lili, jangan membantah lagi, menyerahlah. Aku adalah Lie. Yenini, sejak kamu mencuri desainku, untuk ikut kompetisi aku sudah waspada padamu. Buka matamu lebar-lebar. Ini baru desain yang lengkap. Hebat, sangat hebat. Nona Ye,
Kamu memilih budaya timur dan barat. Ingin mendesain pakaian yang menggabungkan gaya tradisional dan modern. Bagus, kamu memang ada kemajuan. Bisa langsung melihat ide desainku. Kalau menurutmu desain ini memang harus ditambah dengan yang di tangan Nona Yelili, baru benar-benar lengkap. Kamu? Yelili, jelas-jelas kamu yang mengambil desainku. Tapi meski begitu, kamu tidak bisa membuktikan desain itu adalah buatanmu. Kamu memang tidak akan menyerah sampai akhir. Baiklah, aku akan tunjukkan kemampuan sebenarnya. Jiang Yuan, kamu pernah berhadapan denganku. Harusnya kamu kenal dengan giok ini. Ini cuma giok murahan kayak barang loa. Aku bisa beli banyak dengan mudah, apa istimewanya? Segudangmu tidak ada apa-apanya dibanding yang satu ini. Kamu benar-benar Master Lie. Cuma dengan satu giok kamu bilang dia Lie? Pertarungan terkenal Master Lie dulu adalah dengan membawa giok ini saat ikut kompetisi. Sejauh ini batu giok ini hanya Master Lie yang memilikinya di seluruh dunia. Aku juga pernah mendengar tentang giok ini, sepertinya kita benar-benar salah paham dengan Nona ini. Sampah, kalian semua adalah sampah. Aku umumkan hasil taruhan sudah pasti. Pemenang pameran desain kali ini adalah Fuchi dan Nona Yelili. Kami menang. Lili luar biasa. Tidak. Ternyata kamu benar-benar Lie Yelili. Lalu mengapa kamu menyembunyikannya dariku? Aku tidak pernah menyembunyikan identitasku. Sudah lama kukatakan tapi kamu tidak percaya. Master Lie yang sebenarnya ada di sampingku. Tapi aku selalu mengira Yelili adalah sampah. Aku benar-benar buta. Sekretaris Huo, kamu berani melawanku. Pergi dan bersekongkol dengan Yelili. Aku tidak akan membiarkan kalian. Kamu tidak akan bisa mengalahkan Nona Yelili. Yenini, sampai saat ini, apakah kamu masih akan terus mempertahankan identitasmu sebagai putri orang terkaya? Kamu siapa kamu? Apa yang kamu sembunyikan dari kami? Nona Ye, menurutmu dengan identitasku, selain Bos Ye, siapa lagi yang bisa kuperjuangkan sepenuhnya? Apakah ini benar-benar putri besar? Tidak mungkin Yelili, tidak mungkin putri besar. Tidak mungkin. Bos Ye dari grup Ye datang. Siapa yang berani mengganggu putriku? Bos Ye datang sendiri untuk mendukung. Meskipun Yelili adalah Master Lie, sekarang ini tidak akan bisa menahan kemarahan Bos Ye. Bos Ye, Anda akhirnya datang, ini Yelili. Dia berani menghina putri besar, dan dia juga merayu Sekretaris Huo. Bersekongkol dengannya mengandalkan kemampuannya. Mengganggu putri besar Bos Ye, Anda harus mematahkan tangan dan kaki Yelili, beri mereka pelajaran. Kurang ajar Sekretaris Huo, sampai saat ini kamu masih berani memukulku, tahukah kamu akibatnya jika menyinggung Nona Ye? Cepat katakan pada Bos Ye apa yang terjadi, dia adalah ayahmu. Dia pasti akan membelamu. Bagaimana Yenini? Tadi bukan sangat sombong? Bagaimana melihat ayahmu sendiri malah diam saja? Ataukah kamu bukan putri keluarga Ye? Apa bukan putri asli? Lalu siapa? Jangan-jangan Master Lie yang menyamar sebagai putri Ye. Ini adalah kejahatan besar. Benarkah akan melakukan ini? Tidak, cepatlah Nona Ye. Ini saat terbaik untuk membalas mereka. Dengan satu kata darimu, mereka hari ini akan mati tanpa kuburan menurutku. Yang mati tanpa kuburan adalah kamu. Sekretaris Huo berani memukulku. Bos Ye, cepatlah atasi Sekretaris Huo. Dia ingin memberontak menurutku. Yang memberontak adalah kamu, Bos Ye. Apa yang Anda katakan, apakah Anda salah? Bukankah seharusnya Anda melindungi putri Anda sendiri? Saya harus melindungi putri saya. Orang-orang bukan. Bos Ye. Kalian berulang kali menghina putri saya. Bahkan menyamar sebagai dirinya untuk menipu. Kalianlah yang memberontak. Menyamar sebagai orang lain untuk menipu. Dialah yang benar. Yelili adalah putri saya. Dialah satu-satunya di keluarga Ye. Putri. Saudari sepupu, saya salah. Saya hanya sesaat tergoda, saya tidak bermaksud mengambil identitasmu untuk melakukan hal buruk apapun. Maafkanlah saya. Jika tadi saya yang kalah, apakah Anda akan memaafkan saya? Tidak mungkin, dia hanya orang biasa. Bagaimana mungkin memiliki identitas seperti itu? Wang Yichen,
Saya sudah berkali-kali ingin jujur padamu, tapi kamu terus-menerus membuat masalah untuk saya. Ternyata saya yang tidak tahu. Lily, salah saya yang buta. Saya yang kehilangan akal. Saya tahu. Kamu pasti masih mencintaiku, beri saya kesempatan lagi. Saya pasti akan mencintaimu dengan baik kali ini. Sekarang menyesal sudah terlambat. Sebenarnya saya tidak mencintaimu. Di hati saya sudah ada orang yang saya suka. Tangani orang-orang yang membuat masalah ini. Bawa aku ke bawah. Biarkan aku pergi. Lily, kau menderita. Ayah ini bukan Fuci. Apakah Anda selalu melindungi saya? Lily Xiaofu adalah anak yang baik. Lalu kapan kau berencana untuk menikahinya? Saya. Lily. Menikahlah denganku, aku janji. Aku menyakitimu. Setelah itu, tolong Pak Fu. Nenek saya akan hidup besok. Saya ingin mengadakan pesta keluarga di rumah saya, ingin mengundang Anda berpartisipasi sebagai teman wanitaku. Memperkenalkan Anda kepada keluarga saya. Hanya mengumumkan hubungan kita. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Aku harus memilih beberapa hadiah untuk orang tua. Pertama kali bertemu, aku tidak bisa meninggalkan kesan buruk. Baiklah, aku akan kembali dan mengatur. Jika ada yang salah dengan pesta, telepon aku kapan saja. Kali ini untuk Nenek Fuci telah mempersiapkan dunia. Giok putih lemak domba yang unik, tidak tahu apakah dia suka atau tidak. Siapa itu? Kenapa kau harus mengikatku? Ya Lily, tak terpikirkan. Anda juga memiliki hari ini. Yen, ini apa yang ingin kau lakukan? Apa yang harus dilakukan? Kau mengambil semua yang aku lakukan. Aku menculikmu. Tentu saja kau harus membayar. Biar aku bayar. Yen, ini aku punya sesuatu denganmu, kebencian yang dalam. Kau masih punya wajah dan bertanya padaku. Jatuh ke titik hari ini. Bukankah itu semua karena kamu? Jelas Anda mengagumi kesombongan dan mempertaruhkan identitas saya. Sekarang itu adalah masalah saya. Kau masih menculikku. Kau adalah kejahatan, tahukah kau? Jika bukan karena Anda menyembunyikan identitas Anda, bagaimana saya bisa terungkap? Aku tahu kau memandang rendah. Kau wanita ye. Bagaimana aku bisa mengerti betapa sulitnya? Kamu ini anak orang kaya. Desainer top di Dacia. Kok bisa bertahan di samping Wang Yichen selama ini? Apa kamu gila? Kalau udah memutuskan untuk tetap di sampingnya, ngapain balik lagi dan mengaku identitasmu? Sekarang kamu ngomong gini sama aku. Maksudmu apa sih? Aku cuma pengen kasih tahu, selama aku bisa dekat sama orang berkuasa, hidupku bakal berubah, gak perlu lagi jadi orang rendahan di masyarakat. Aku bisa dapat kekayaan yang tak terbatas. Kalau kamu berani menghalangiku, siap-siap aja buat dihukum. Orang-orang itu cuma nganggap kamu mainan mereka. Mereka gak bakal menghargaimu. Diam deh si anak orang kaya. Kamu ngerti apa jadi mainan mereka? Selama bisa lepas dari kemiskinan, aku rela jadi mainan seumur hidup. Lepas dari kemiskinan harus dengan usaha sendiri, bukan dengan menipu. Kalau kamu begini, bakal kena balasannya. Menipu, kamu tahu gak? Seberapa susahnya bohong kalau kamu ngomong satu kebohongan. Harus ngomong banyak kebohongan lagi buat nutupin. Kamu tahu gak berapa usaha yang udah aku keluarin buat ini? Sekarang kamu masih bisa berubah. Masih ada kesempatan buat ubah nasibmu. Aku susah payah masuk ke keluarga ye. Tapi yang tahu identitasku siapa yang gak bilang? Aku ini anak haram, mereka gak mau mengakui statusku sebagai putri keluarga ye. Mereka cuma mengakui kamu ye Lily. Ya kamu, jelas-jelas kamu. Kamu yang nyuri semua yang seharusnya jadi milikku. Sebenarnya, aku hampir sukses bisa dapat uang dan reputasi yang tak terbatas. Tapi semuanya hancur karena kamu.
Makanya hari ini, Aku bakal bikin kamu bayar. Yenini tenang dong, meskipun kamu bunuh aku. Kamu pun gak bakal jadi orang sukses, malah bakal ditangkap. Gimana kamu putri keluarga Ye takut ya? Aku percaya kamu gak bakal berani. Risiko ditangkap bunuh aku. Kamu memang pintar, aku tahu. Kamu punya saham di grup Ye, kamu dan Fuji. Juga punya hubungan yang erat. Asal kamu tanda tangani kontrak transfer saham ini, aku akan pertimbangkan untuk melepaskanmu. Yenini, kamu benar-benar menyedihkan. Di hidupmu hanya ada uang dan kekuasaan. Ya kamu memang kaya. Putri besar keluarga Ye, selalu bicara tentang kebebasan dan cinta, mana mungkin mengerti apa yang dipikirkan orang sepertiku. Sebagai wanita, aku menasihatimu sekali lagi, berhentilah. Sekarang bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Apakah kamu ingin semua orang tahu anak haram keluarga Ye mengganggu putri besar keluarga Ye yang sudah kembali ke keluarga? Mereka tidak akan membiarkanmu. Ye Lily, kamu benar-benar tidak takut mati. Sampai sekarang masih banyak bicara, kau pikir aku akan seperti pria-pria itu patuh pada perintahmu. Aku beritahu kamu hari ini kontrak transfer saham ini. Kamu harus tanda tangani, kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku merusak wajahmu. berhenti. Jangan bergerak atau aku akan membunuhnya. Apapun permintaanmu aku bisa memenuhinya, tapi jangan menyakiti Lily. Bagus Fuji, ini kesempatan. Aku ingin bertanya padamu. Aku sudah berusaha keras mendekati kalangan atasmu, para pangeran dan tuan muda, tapi kamu malah mengabaikanku, malah berbalik. Melindungi Ye Lily, apa yang kurang dari Ye Lily? Bagiku, Karena aku dan Lily berasal dari dunia yang sama. Apapun yang terjadi dengan atau tanpa kekuasaan dan keuntungan, aku akan bersama Lily. Bersama. sungguh tidak disangka putra besar keluarga kaya. Tuan muda ternyata sangat setia pada perasaan. Kamu tanda tangani ini. Tanda tangani, aku akan pertimbangkan untuk membiarkannya hidup. Fuji, jangan tanda tangani, dia tidak akan melepaskan kita. Diam, satu kata lagi aku akan membunuhmu. Yenini, aku tanda tangani. Fuji, jangan tanda tangani, ini adalah 51% saham grup Fu. Kalau kamu tanda tangani, sama saja kamu memberikan perusahaan secara gratis kepada Yenini. Jangan tanda tangani. Dibandingkan dengan keselamatanmu uang ini. Apa artinya? Sungguh drama yang menyentuh. Tak kusangka suatu hari, kalian para tuan dan nyonya akan jatuh ke tanganku. Bukannya meremehkanku. Ini konsekuensinya, cepat tanda tangan. Fuji, jangan. Semua ini hanya benda luar saja, Lily. Yang penting kamu baik-baik saja, ini semua tak ada artinya. Aku sudah tanda tangan. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, tapi kamu. Dia suruh tanda tangan, kamu langsung tanda tangan, bodoh sekali. Lepaskan. Itu perusahaan yang kau bangun puluhan tahun. Aku takut dia akan menyakitimu jika tanda tangan bisa menukar keselamatanmu, bahkan 10 Fu Group sekalipun. Aku rela memberikannya. Lepaskan aku. APA yang kau lecehkan. Yenini, sudah kukatakan jangan berbuat jahat. Ternyata kau tidak hanya menculikku. Kau juga memaksa Fuji tanda tangan. Aku tak akan membiarkan tujuanmu tercapai. Apa yang kau lakukan? Tentu saja merobek impianmu. Kau tak boleh melakukan ini. Aku sudah menghubungi orang Yenini kali ini. Pasti akan menanggung tanggung jawab hukum. Jangan lagi berbuat hal yang merugikan hati nurani. Bawa dia pergi. Semuanya sudah selesai kita. Cepat ganti baju, pergi ke pesta keluarga. Aneh, kok sepupu belum datang ya? Apa hari ini kerjaannya sangat sibuk? Tidak usah buru-buru, kebetulan orang tua belum datang. Mungkin sedang melihat barang antik langka lagi. Kita tunggu sebentar lagi. Baik. Maaf kami terlambat. Sepupu, akhirnya kau datang, orang tua masih di jalan. Ini pasti pacarmu yang miskin itu ya? Saudara hormati Lily.
Dia bukan orang miskin. Hormati lagi aku dengar. Pacarmu ini nganggur. Dan dicampakkan orang-orang rendahan macam ini. Pantas saja kami harus menghormati kalian. Ya aku dengar. Putri orang terkaya itu ternyata tertarik padamu sepupu, kenapa kamu tidak menyingkirkan wanita ini? Kalau bisa dekat dengan putri orang terkaya kita, akan langsung melesat ke puncak. Kalian sekeluarga hidup dari Fuji. Mengandalkan status sebagai kerabat kalian seenaknya mengatur dia. Dengan sikap kalian seperti ini orang terkaya mau membantu kalian. Kamu si kampungan berani-beraninya ikut campur. Benar-benar pikir kalau bisa menyenangkan Fuji. Kamu bisa langsung jadi bangsawan ya. Fuji sekarang juga putus dengan wanita ini. Biar aku bisa bersama putri orang terkaya. Paman Lily adalah orangku. Dia baik hati datang untuk merayakan ulang tahun nenek. Kalian tidak menyambutnya, malah menghinanya. Tidak merasa kalian terlalu keterlaluan. Dia dengan penampilan yang begitu sederhana. Verni datang. Kurasa dia cuma mau makan gratis. Datang dengan tangan kosong. Ya ada orang yang memang pelit. Tidak seperti aku yang sengaja menyiapkan hadiah besar untuk nenek. Aroma ini aku sengaja pilih di toko antik, kalau bukan karena grup Y. Batu giok putih yang bernilai ratusan juta itu aku tidak akan melihatnya. Aku benar-benar ingin memilikinya. Ini adalah barang langka yang tak ada duanya di dunia. Bernilai 100 juta. Apa? Sampai segitu mahalnya warna ini. Pola ini jelas sekali. Adalah harta yang tak ternilai harganya. Orang tua suka barang antik. Lihat kamu begitu berbakti, pasti sangat senang. Tentu saja sebagai keluarga Fu. Harus memberikan sesuatu yang layak tentu saja. Status rendah tapi tidak tahu diri. Mungkin seumur hidup tidak akan mampu membeli. Ya benar. Kalau bukan karena pesta hari ini, mungkin beberapa orang belum pernah melihat suasana sebesar ini. Paman sepupu. Lily adalah kekasihku. Karena aku adalah kepala keluarga Fu, aku harap kalian berdua sebagai keluarga Fu bisa menghormati istriku, bukan malah menghinanya di pesta. Menghinanya. Tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, masih tidak mau dibilang. Kakak kamu juga kakak cari wanita seperti ini, yang tidak pantas tampil di depan umum sungguh. Kamu Fu Jia. Identitas Lily tidak lebih rendah dari kita. Aku peringatkan kamu sekali lagi, jangan ganggu dia. Dia bukan orang kampungan, apa kamu mau bilang dia? Putri keluarga Y. Putri, kalau dia putri keluarga Y, maka aku pasti seorang putri. Kalian berdua sebenarnya kenapa sih? Hari ini jelas-jelas pesta ulang tahun nenek. Tapi kalian di sini terus-menerus sinis ke Lily. Ada nggak sih cara kalian bertindak seperti ini? Kami sinis. Jelas-jelas pacar kamu ini tidak pantas tampil seorang miskin berani di depan kami. Pamer kamu nggak lihat diri sendiri. Kayak apa sih kamu orang miskin pantas duduk di meja? Jelas-jelas nggak ada persiapan hadiah ulang tahun, berani bilang diri sendiri bukan datang untuk makan gratis. Siapa bilang kami nggak siapkan hadiah? Aku siapkan adalah yang kalian sebut. Batu giok putih susu. Berani banget bohong kamu, tahu nggak? Grup Y hanya punya satu batu giok putih susu. Bahkan mitra terbesar grup Y, mereka juga nggak bisa dengan mudah membelinya. Kamu dapat dari mana? Batu giok ini. Bukan aku yang beli, aku tahu. Batu giok ini kamu curi. Karena batu giok ini sebenarnya milikku. Kamu benar-benar pikir diri sendiri putri keluarga Y. Setiap tahun menangani harta karun yang tak terhitung. Bahkan orang kaya datang harus hormat. Kamu seorang yang bahkan nggak punya hak untuk bertemu. Berani di sini membual, menurutku. Batu giok kamu ini palsu. Benar-benar nggak nyangka kamu bukan cuma nggak punya uang, tapi juga nggak punya sopan santun orang tua ulang tahun. Kamu malah kasih batu giok palsu. Batu giok ini karena kualitasnya dan kelangkaannya yang terkenal bernilai miliaran di depan orang yang nggak tahu barang. Meskipun itu batu giok asli akan dianggap palsu. Bernilai miliaran lagi, kamu pikir aku sama seperti kamu nggak tahu dunia? Batu giok palsu kamu ini meskipun diberikan gratis, aku juga nggak mau. Aku bilang Fuji pacar seperti ini. Jangan bawa dia keluar lagi, memalukan, ini hari ulang tahun besar nenek.
Berani-barinya memberi batu giok palsu. Barang seperti ini tidak pantas muncul di depan kita. Paman ini Lily. Ini hadiah dari dia untuk nenek. Cuma batu giok jelek kalau bukan karena ini hari ulang tahun nenek, aku sudah mengusir kalian keluar. Kalian. Ribut apa sih? Batu giok palsu apa? Nenek, akhirnya Anda datang. Ini hadiah ulang tahun yang aku siapkan untuk Anda. Kamu menyiapkan vas antik untukku? Sungguh perhatian, ini kan ulang tahun besar Tianhua. Vas ini cuma seharga 1 juta. Semoga Anda tidak menolaknya. Barusan kalian bilang batu giok palsu itu bagaimana? Dia pacar sepupuku. Dia pikir bisa sukses dengan sepupuku. Datang ke sini pamer bahkan memberi batu giok palsu. Nenek jangan marah, aku barusan menjatuhkan batu giok palsu itu. Ini adalah batu giok putih yang sangat langka di dunia. Ada kalian tidak akan berpikir itu palsu. Cuma batu giok palsu, kenapa Anda sendiri yang mengambilnya? Ini. Benar, tekstur dan warnanya benar. Ini adalah batu giok putih yang legendaris. Sangat langka di dunia ini. Beneran atau bohong? Anda tidak salah lihat kan? Bercanda denganku? Bercanda. Aku ahli di bidang barang antik. Selama ini barang antik yang aku lihat lebih banyak dari makanan yang kamu makan. Kamu masih meragukanku. Ini adalah batu giok putih yang bernilai miliaran. Ini bagaimana mungkin? Batu giok yang berharga ternyata dihancurkan oleh kalian tidak tahu. Batu giok ini di pusat kota. Bisa ditukar dengan villa besar. Tidak mungkin. Dia cuma orang kampung. Dari mana dia dapat batu giok berharga seperti ini? Kamu. Menurutku batu giok itu pasti dicuri olehnya. Benar, pasti dia yang mencurinya. Orang miskin biasanya tidak jujur. Bagaimana kalian bisa dengan mudah menuduh Lily begitu? Tahukah kalian, statusnya jauh lebih mulia daripada kita semua. Kamu lancang, lihat tidak? Aku bilang kamu lancang. Aku bicara tentangmu. Aduh, bukan aku. Tidak mendidik anak muda dengan baik, mohon Nona Ye. Jangan salahkan keluarga Fu. Dia adalah putri dari grup C. Tidak apa-apa, Nenek. Semuanya sudah berakhir, aku ternyata menyinggung putri orang terkaya. Nenek, masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Anda. Lagi pula aku juga bukan tipe orang yang terlalu mempermasalahkan hal kecil. Dan akan menekan keluarga Fu apalagi. Fuci adalah pacarku pada akhirnya. Kita masih satu keluarga. Sedangkan mereka berdua harus diberi pelajaran. Hei sini. Nona besar. Nenek, aku salah Nona Ye. Nenek, dia adalah cucu menantu Anda. Hari ini aku sengaja membawanya untuk menemui Anda. Bagus, Xiaoqi. Kamu harus baik-baik kepada Nona Ye. Anda tenang saja. Aku akan selalu baik padanya.